Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalam ala sayyidina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Minal a'idin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Buat semua para jamaah yang sudah bergabung hari ini live, insyaallah malam ini kita sama-sama mensyiarkan malam Hari Raya Idul Adha. Kita syiarkan, kita meriahkan. Kalau sebelumnya kita bisa takbiran keliling kota, dari masjid ke masjid, dari rumah ke rumah, dari pasar ke pasar, dalam kondisi pandemik ini mungkin kita bisa bertakbir di rumah-rumah. Kita manfaatkan taklim malam ini dengan sama-sama nanti kita bertakbir. Kita syiarkan karena itu sesuatu yang disunnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, disunnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab disebutkan yasunnut takbir li ghairil hajj bi ghurubi syams lailatul Idul Fitr wal Adha fil manazil wat turuq wal masajid wal aswaq. Teman-teman sekalian, disunnahkan kepada kita ya yang tidak haji mulai dari terbenam matahari tadi malam habis maghrib ya, baik itu malam Idul Fitri atau malam Idul Adha, untuk mengumandangkan takbir fil manazil, di rumah-rumah. Seperti sekarang ini antum sedang di rumah, ana juga lagi sedang di ruangan di rumah, wat turuq atau di jalan-jalan, wal masajid atau kita di masjid-masjid, wal aswaq atau di pasar-pasar. Kita kumandangkan takbir bisautin murtafi, dengan suara yang lantang, yang keras, karena ini bagian daripada syiar. Ila ayyuhrimal imam li salatil Id, sampai imam naik ke atas mimbar. Ini namanya takbir mursal. Ya, mursal itu mulai dari terbenam matahari, seperti yang sebentar lagi akan kita laksanakan bersama. Ya, di jalan, di rumah kita teriak Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu namanya takbir mursal. Ya, mulai dari malam ini kita lakukan di rumah, di jalan, di masjid, di pasar-pasar, itu namanya takbir mursal sampai menjelang khatib, imam naik ke atas mimbar. Nah, ada yang kedua namanya takbir muqayyad. Ya, mulai dari selesai sholat sampai hari tasyrik tanggal 13 Zulhijjah. Selesai waktu asar. Setiap selesai sholat kita bertakbir. Ya, mulai dari sholat fardu maupun sholat sunnah. Kita syiarkan takbir. Malam ini insya Allah teman-teman, bintang tamu khusus kita saya hadirkan sebagai kado malam hari raya buat antum semuanya adalah seorang habib yang masih muda. Alumni dari Hadramut, ganteng, pintar, tawaduk lagi orangnya. Masya Allah. Kabar-kabarnya belum zuat, belum nikah. Kabar-kabarnya nih. Kesempatan buat ukhti yang mungkin sedang menanti jodoh seorang suami yang soleh ya. Seorang habib namanya Al-Habib Al-Mukarram Al-Habib Muhammad Farid Al-Mutahhar. Nanti kita akan undang beliau, kita hadirkan beliau. Tapi sebelumnya, sembari menunggu kedatangan beliau, kita niatkan malam ini setiap detiknya, setiap menitnya, setiap jam yang akan kita lalui, dan setiap pertanyaan-pertanyaan yang akan kita bahas yang sudah banyak masuk ke redaksi kami. Saking antusiasnya karena lihat Habibnya, bintang tamunya muda, ganteng, Masya Allah, pertanyaannya gak ketampung. Dan jangan berkecil hati bagi teman-teman yang mungkin pertanyaan belum dijawab. Insya Allah sebagai bentuk penghormatan, saya dan tim sedang membuatkan buku. Nanti judulnya Jamaah Bertanya, Ustadz Menjawab. Ya, atau Habib Menjawab. Kita bikin berjilid-jilid. 40 pertanyaan penting, berjilid pertama. Buku kedua 40 pertanyaan penting, jilid berikutnya. Insya Allah menarik, dikupas dengan dalil dari lengkapnya. Insya Allah. Dan bermanfaat untuk kita semua nantinya. Yang nanya dapat pahala. Kenapa dapat pahala? Pertanyaan antum menjadi asbab wasilah akhirnya tim mengkaji Quran, hadis,
kemudian dihadirkan jawabannya, dan nanti dibeli, dibaca oleh jamaah, antum pun mendapat pahala karena menjadi wasilah asbab orang mendapatkan ilmu dari pertanyaan antum. Ya, teman-teman sekalian, ya, sambil kita menunggu Habib, kita syiarkan yuk takbir bersama-sama. Kita kumandangkan takbir mursal bersama-sama dengan suaranya lantang, masing-masing dari tempat-tempatnya. Kita syiarkan biar ini menjadi asbab turunnya rahmat, berkah, pertolongan. Semua niat dan hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala nantinya. Kita niatkan setiap detik, menit yang bertahan, yang istiqamah mengikuti taklim hari ini, mudah-mudahan hajatnya dikabulkan. Biniyah Anallaha yasturul uyub. Mudah-mudahan Allah menutup semua aib-aib kita. Wa yaghfirud dzunub. Allah ampuni dosa-dosa kita. Wa yatagabbal ma fil qulub. Mudah-mudahan Allah kabulkan semua apa yang ada di hati kita. Bihaqi sayyidil mahbub Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik teman-teman sekalian, kita hadirkan, kita takbir dulu sama-sama, nanti setelah kita hadirkan Habib. Semuanya kita hadirkan. Kita hadirkan hati dan niat kita bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. Semuanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira. Memang tenang, ada berasanya ketika hati ini mendengarkan zikir, mendengarkan takbir, Masya Allah. Teman-teman sekalian, istiqamah, tetap bertahan di sini. Kita syiarkan malam ini malam spesial dari Allah buat kita semua dan spesial juga buat antum.
Kita hadirkan tamu kita khusus Al-Habib Muhammad Farid Al-Mutahhar. Bismillahirrahmanirrahim. Habibi ya habibi ya habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Habib Ganteng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khair Habib. Masya Allah. Habibana, tasharrafna, nawartumuna bimusyahadatikum. Masya Allah. Farahna kadhalik Habib. Akthar wa akthar. Kedengaran suara Habib? Alhamdulillah, kedengaran. Kedengaran. Habib, yang pertama, jazakumullah. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu di malam yang sangat spesial ini. Malam Idul Adha, kado terindah untuk semua para jamaah yang merindukan antum tentunya. Ya, terlebih lagi yang menyaksikannya banyak anak-anak muda, ya, anak-anak muda, anak-anak yang memang lagi proses mencari jati diri. Ya, kalau anak sudah bukan muda lagi, sudah arba'in, ya, udah generasi siap-siap ini. Antum masih muda dan ini menjadi contoh tentunya yang baik buat anak-anak muda yang sedang menyaksikan. Memang ngadepin anak muda senjatanya harus pakai anak muda, betul nggak? Ya, jadi para brother, para kuy, para apa lagi nih, santuy dan lain sebagainya sedang menyaksikan. Ya, ini bintang tamu kita Al-Habib Muhammad Farid Al-Mutahhar. Habib, baik, banyak sekali yang bertanya kepada Ana, udah masuk pertanyaannya, antum ini Al-Mutahhar itu dari mana? Banyak yang nanya, Mutahhar itu apa, Habib, katanya? Jadi, bismillahirrahmanirrahim. Marga Mutahhar ini Habib, itu dari kakek kami yang bernama Mutahhar. Sama gaya bin Syihab itu Habib ya. Kan dari kakeknya yang bernama Syihabuddin. Gitu ya. Oke. Nah, begitu juga Al-Hamid. Dari kakeknya mereka yang bernama Hamid bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Dari kakek kami yang namanya Mutahhar. Kami ini Mutahhar ini sama kayak Al-Madihij, sama kayak Marzak, sama kayak Fad'at, sama kayak Abu Numay. Jalurnya dari Habib Abdullah Ba'alawi, Abdullah Sahibul Masjid Ba'alawi di Tarim sana. Dari situ jalurnya. Jadi bukan dari Syekh Abdurrahman As-Saggaf, Godam Thani, bukan. Jadi dari Abdullah Ba'alawi. Gitu Habib. Masya Allah, Masya Allah. Baik, jamaah sebentar. Jangan kemana-mana, sebentar. Setengah menit. Sebentar, ya. Pertama nih, udah banyak nggak sabar, pengen banget, Masya Allah, luar biasa ini. Beb, ada yang nanya, antum asli dari mana, kemudian usia antum berapa? Yang paling banyak nanya nih, para Harib, ini udah zuat belum Habib gantengnya? Terus belajarnya di mana? Oh, udah punya anak dua, Masya Allah. Waduh, ini para ukti ini banyak yang kecewa nih, ya. Baik, mencintai bukan berarti harus memiliki, betul nggak? Mencintai itu bukan berarti harus memiliki. Kalau seandainya kita tidak biasa mendoakan, mengikuti, dan membantu dakwah orang yang kita cintai. Baik, Habib, antum belajar di mana nih? Teman-teman pada nanya nih. Ana umurnya 25, Beb. Sekarang 25. Masya Allah. Tahun. Ana lahir tahun 94. November tanggal 5, 1994. Dulu Ana pertama mondok pertama kali lulus SD. Umur 11 tahun ada di Habib Taufik bin Abdul Qadir bin Husain As-Saggaf Pasuruan. Masya Allah, Masya Allah. Mondok 5 tahun. Lulus tahun 2011. Kemudian anak ngabdi di pondok beliau, ngabdi mengajar di sana, diperintah oleh beliau. Terus kemudian tahun 2013 anak berangkat dapat beasiswa dari beliau,
Habib Taufik Taufik Assegaf dapat beasiswa berangkat bersama putra beliau yang bernama Sayyid Muhammad bin Taufik Assegaf. Hmm. Juga sama teman saya yang satu namanya Sayyid Afif Al-Habsyi berangkat Ya. ke sana dapat beasiswa dari Habib Taufik menemani putra beliau ke Rubat Tarim Habib. Masya Habib Allah. Salim waktu itu masih hidup. Habib Salim Syatiri waktu itu masih hidup. Belajar di Masya sana Allah. Habib kurang lebih 2 tahun. Kemudian setelah itu ada Oh, huru-hara di Yaman, itu Anda tahu ya, dengar ya. oh, iya betul. Kemudian diperintahkan kita, kemudian kurang lebih hampir 1 tahun, terus baru pulang lagi ke Semarang. Ceritanya begitu Habib. Oh, oh, Masya Allah. Oh, gitu. Jadi berapa tahun, Beb? Berapa tahun? Masa tahun, baik. Beb, Total Hadramut. anak mondok berarti gimana? Gimana mondok tadi? Total anak mondok kurang lebih 11 tahun. 11 tahun Masya Habib. Allah, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Anak pondokan, Beb. Anak pondokan. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Baik, kita ini dulu. Baik, Beb. Baik, banyak yang pertanyaan sudah masuk nih, Beb. Satu-satu ya, Beb. Habib, bagaimana cara penyembelihan hewan kurban? Ya, syaratnya yang penting dia memotong ulkum dan bari kalau dalam bahasa fikihnya. Jadi jalur nafas, jalur makan itu terpotong. Jadi bukan berarti terus kepalanya dipotong semuanya ya, dipenggal kemudian kambingnya. Itu malah makruh. Karena sunnahnya, afdalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu caranya seperti itu. Nah, cuman cara penyembelihan unta, sapi dan kambing itu berbeda. Kalau sapi dan kambing itu hampir sama, tapi kalau unta itu biasanya berdiri. Makanya pernah diceritakan dalam sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu waktu itu ada kurban sekitar kurang lebih 100 unta. Itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nyembelih sendiri kurang lebih 70 unta. Masya Allah, itu kuatnya Nabi. Makanya dikatakan Nabi itu, beliau bersabda, saya diberikan Allah kekuatan 40 manusia. 40. Nah, para ulama ahli hadis menyatakan 40 ini 40 orang dunia, orang surga. Kata para ahli hadis orang surga. Sedangkan satu orang surga itu kekuatannya seperti 1000 orang yang ada di dunia. Masya Allah. Ya, makanya Nabi kalau gilir istrinya semalam semuanya bisa habis. Masya Allah. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada bisa. Nah, jadi sisanya kemudian dari 100 itu sisanya disembelih oleh Sayyidina karramallahu wajhah. Kakinya yang sebelah kanan itu dibiarkan. Kenapa? Supaya dia bebas bergerak. Ini bebas bergerak. Kalau diikat semuanya dia seakan-akan tersiksa. Kemudian juga niat, jangan lupa ketika menyembelih, jangan lupa niat. Ya, kalau sudah dinadarin, nggak wajib diniatkan karena sudah nadar, jatuhnya pasti nadar, wajib. Tapi kalau kurban sunnah, ya maka diniatkan. Diniatkan bisa dengan diwakilkan kepada panitia, diwakilkan untuk niat. Bisa juga diniatkan sebelum diberikan kepada panitia, sehingga panitia tidak perlu meniatkan kembali. Bisa juga saat penyembelihan ketika mau dipotong baru niat. An fulan misalnya, atau an fulanah bisa. Jadi mungkin seperti itu Habib singkatnya. Apakah kalau misalnya dia kurban sapi 7 orang, 7-7-nya namanya harus disebutkan, Habib? Enggak, kalau jadi banyak yang salah paham Habib. Seperti contohnya seperti ketika zakat fitrah kemarin ngeluarin beras, itu kan banyak yang pegang ya. Pegang berasnya, kemudian dibacain. Sebetulnya dalam fikih itu tidak disyaratkan memegang. Nah, sama seperti ini, banyak sekali yang disebutkan, ini punyanya fulan, biasanya kan gitu kan, ini punya fulan, ini kambing kurbannya fulan, 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 fulan. Sebetulnya tidak ada persyaratan untuk disebutkan namanya. Tadi itu, yang penting niat tadi itu. Dengan perinciannya tadi. Ketika nadar, maka nadar sunnah, maka niatnya caranya ada 3. Pertama, ketika menyerahkan ke panitia, dia niat sebelum diserahkan. Atau yang kedua, dia mewakilkan niat kepada panitia. Atau yang ketiga, dia sendiri hadir saat penyembelihan. Jadi saat penyembelihan, dia sendiri yang meniatkan. Walaupun penyembelihannya diwakilkan orang lain. Makanya afdalnya kan lebih afdal nyembelih sendiri. Jadi lebih afdal nyembelih sendiri.
Ya, biasanya orang itu kan nggak tegaan Habib ya. Kadang ada yang nggak tega nyembelih sendiri. Ya, tapi ya lebih Betul. afdolnya memang disebutkan dalam fikih memang menyembelih sendiri lebih afdol. Kecuali perempuan ya. Kalau perempuan ya laki-laki yang menyembelih. Gitu Habib. Masya Allah. Jelas, singkat, padat, jelas. Jadi lebih afdol memang laki-laki kita yang menyembelih ya. Kalau nggak tegaan, kata Habib, kalau nggak kuat, ada yang nggak kuat lihat darah, Habib. Ya, paling tidak melihat Ya, ya, menyaksikan. Baik, Masya betul Allah, Masya Allah. menyaksikan. Dari Irfanul 962 tadi, Habib. Sekarang dari Erlina, Erlina Aaz. Assalamualaikum, Habib. Bagaimana cara mudah untuk memaafkan kesalahan orang lain? Jadi caranya begini, kita itu posisikan kalau diri kita punya salah seperti itu, kita pengen nggak dimaafkan kalau kita pernah berbuat salah. Jadi posisikan diri kita itu, kalau seandainya kita ada orang lain berlaku seperti itu kepada kita, kita bagaimana kalau nggak dimaafin? Kan kita pastikan susah. Maka jangan kita, kalau diri kita susah, kalau kita buat orang lain kita nggak susah. Makanya kata Nabi, kan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman di antara kalian sehingga mencintai kepada saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Jadi kalau kita senang hal itu ada dalam diri kita, begitu juga kita senang kalau hal itu ada pada orang lain. Itu sebaliknya. Kalau kita nggak senang ada sesuatu hal tersebut kepada diri kita juga nggak senang kalau hal tersebut pada diri orang lain. Gitu. Masya Allah, Masya Allah. Jadi teman-teman sekalian, mohon maaf Nanti sebelumnya Habib, kita, iya, kenapa? Kenapa, Beb? nanti Habib, sebagaimana yang diriwayatkan, nanti di akhirat itu orang yang tidak memaafkan, yang jarang Hmm, memaafkan, itu pasti hmm, nanti akan sangat menyesal di akhirat nanti. Kenapa? Karena memaafkan itu pahalanya sangat luar biasa. Bahkan betul. orang yang jarang dizolimin, mereka akan menyesal. Mereka akan berandai-andai, coba dulu saya di dunia itu banyak yang dolimin saya. Sehingga banyak pahala yang saya dapatkan, sehingga gampang masuk surga ke surga yang tertinggi. Jadi begitu Habib. Jadi kalau kita didolimin ya Alhamdulillah. Ini mungkin nanti naik derajat di surga nanti insya Allah. Dan memaafkan. Jadi orang yang bijaksana, orang yang lembut hatinya, dia tidak menunggu orang lain minta maaf kepada dia. Dia dulu yang minta maaf. Gitu. Masya Allah. Karena pernah terjadi kepada Sayyidina Ali Zainal Abidin, cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau lagi duduk bersama murid-muridnya lagi mengajar. Kemudian tiba-tiba ada satu orang ini nggak suka sama Ahlul Bait, datang kemudian mencaci Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali Zainal Abidin, afwan, dicaci. Murid-muridnya ini sudah merah semuanya mau marah. Hmm, Maka kemudian Sayyidina Ali suruh tenang-tenang, tunggu dulu. Wah, mencaci, marah-marah. Kemudian selesai, dia sudah capek, keluar semua tenaganya, dia mencaci Sayyidina Ali Zainal Abidin. Kemudian Sayyidina Ali menyatakan, jazakallah khair. Terima kasih banyak. Masya Allah, syukron. Itu semua nasihat buat saya. Cacian dibilang nasihat. Kemudian serbannya beliau dilepas, dikasihkan. Semua uangnya dari kantongnya dikasihkan. Semuanya. Dikasihkan kepada beliau. Nah, jadi ini beliau menyebabkan orang itu akhirnya kemudian dia menyatakan, Ashhadu annaka min awladi Nabiullah Muhammad Masya SAW. Allah. Saya bersaksi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mewariskan akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu Habib. Masya Allah. Ya, memang kadang-kadang ya, Beb, betul. Memaafkan itu berat ya, luar biasa. Makanya derajatnya kalau bisa memaafkan jadi orang-orang yang bertakwa. Susah banget, ya. Anak jadi pernah ditanya tuh anak kecil tuh, Beb. Anak tadi, Beb, kenapa katanya saya udah minta maaf ke teman saya. Udah saya datangi rumahnya. Tapi begitu datang dia bukan nama saya, malah dia mengatakan lo gue N katanya. Ya, kita udah putus, nggak ada teman-teman lagi katanya. Terus aneh harus gimana, Beb? Ana bilang tetap ente kejar karena di sana ada peluang kemuliaan sampai hatinya dulu, ya. Mungkin dia sedang ngambek atau apa. Maka teman-teman, ana ingat juga dulu almarhum ana punya guru Habib Ahmad Al-Habsyi juga di Palembang. Beliau ngajarin kalau pengen mudah memaafkan itu paling tidak begini, yang menghambat orang memaafkan itu kan ada dendam juga, Beb. Dendam. Biasa orang kalau sudah dirasukin dendam, yang ada di otaknya ini dirusak oleh iblis. Rencananya selalu kejahatan. Kalau bisa, orang yang sudah menyakiti saya harus menderita lebih dahsyat dari penderitaan yang dia berikan kepada saya. Jadi dia selalu membangun kehancuran, kejahatan, keburukan buat lawannya. Nah, dendam itu berbahaya.
Terus Ana pernah tanya sama guru, Habib, kalau untuk menghilangkan dendam, kemudian membuat kita bisa jadi pemaaf, dan kita nggak meremehkan dosa kepada manusia, caranya gimana? Simple banget. Ana punya guru ngasih begini, katanya, ingat yang dua, lupakan yang dua, katanya. Ana bilang, apa itu Habib? Ingat yang dua, lupakan dua. Ingat kebaikan orang kepadamu, tapi kamu lupakan kebaikanmu kepada orang. Jadi kalau kamu selalu menghadirkan kebaikan orang itu kepadamu, hatta dia bikin zalim sama kamu, yang kamu ingat bukan kezalimannya, karena kamu menimbang, mengingat selalu kebaikannya. Maka pintu maaf akan selalu kamu siapkan untuk dia. Tapi lupakan kebaikanmu kepada orang, biar kamu nggak riak, nggak sombong, nggak menyebut-nyebut kebaikanmu, katanya. Terus yang kedua katanya, ingat keburukanmu kepada orang, biar kamu nggak meremehkan bahwa dosa kepada manusia itu dahsyat. Jadi kamu nggak malas-malas minta maaf. Tapi lupakan keburukan orang kepadamu, biar kamu nggak dirasuki sifat dendam. Anak teringat terus itu nasihat itu. Simple, singkat, tapi sebenarnya dahsyat. Nah, betul. Jadi itu teman-teman dengerin kata Habib Farid, kalau orang-orang zaman dulu, malah dia kalau disakiti, malah dia bersyukur. Ya. Dia berharap itu ada transparan pahala. Kebalikan dari kita, ya Allah, malah ngebalas lebih dahsyat. Hari ini kita dapat ilmu dari Habib, Masya Allah. Baik teman-teman, mohon maaf tadi saya hilangkan dulu, mohon izin kolom komentarnya, karena menutupi wajah ganteng Habib kita. Nanti rugi teman-teman, nggak bisa di hari mulia. Farid, ketutup tulisan, ya. Jadi anak hilangkan, tapi jangan berkecil hati. Farid itu Walidi. Oh, antum Muhammad berarti. Nah, Muhammad bin Farid. Anak panggilnya Habib Mu aja ya, Habib Mu. Nah, jadi panggilannya apa, Habib? Panggilannya apa? Fadhal, apapun, Muhammad boleh, boleh. Muhammad. Fadhal. Baik, jadi Habib Mu, yang nanya nih banyak banget. Ya, kita berikan kesempatan teman-teman kalau mau nanya, karena nggak bisa di kolom, juga suka hilang kalau numpuk-numpuk, ya nanti bisa langsung WA ke nomor 0852 mohon maaf 0822 5-nya 6 kali. 5-nya 6 kali 42. 0822 5-nya 6 kali 42. Sekali lagi 0822 5-nya 6 kali 42. Dan insya Allah Habib mohon doanya dari pertanyaan-pertanyaan dari semua bintang-bintang tamu, ya, itu akan kita jadikan buku. Nanti kita bikin mujalad, jamaah bertanya, ulama menjawab misalnya. Nah, jadi itu nanti bikin mujalad, biar nanti amalnya makin panjang buat yang nanya dan buat yang kita yang membahasnya. Jadi ini amal jariah insya Allah. Karena Ibn Mubarak pernah mengatakan, wallahu a'lam, afdalu darajatan ba'da nubuwah min bathil ilm. Jadi nggak ada derajat yang paling mulia, paling dahsyat, paling tinggi setelah kenabian, melainkan kita ikut andil dalam menyebarkan segala macam bentuk ilmu-ilmu yang bermanfaat. Yang nanya dapat pahala, yang nyetak dapat pahala, yang timnya, redaksinya, semuanya ikut andil, termasuk juga antum yang menjawab. Baik, pertanyaan berikutnya. Habib, gimana cara, ini dari Cep KSWR, gimana cara ngejawab simpel orang yang ngatain maulid itu bid'ah? Dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah, Habib. Nah, gimana tuh, Habib? Ini, jadi maulid itu apa? Ya suruh lihat isinya maulid. Isinya maulid itu semuanya hadis, semuanya sirah sejarah Nabi atau syama'il, perangai, perbuatan, keseharian, haliyah, yaumiyah dari Nabi SAW. Dia suruh bandingin sama Sahih Bukhari. Di Sahih Bukhari banyak sekali sejarah Nabi SAW. Maulid itu hanya meringkas. Jadi yang musannifnya, muallifnya, yang menulis merangkum maulid itu merangkum dari kitab-kitab hadis, kitab-kitab sejarah yang besar. Nah, karena orang-orang zaman sekarang ini kalau baca yang besar-besar males, Be. Sukanya yang instan. Yang antum ini makanya jazakumullah khair lewat Instagram ini lebih senang orang-orang dengernya. Tapi kalau kasih kitab, Be, nggak boleh dibaca. Buat pajangan aja. Quran ini buat pajangan, apalagi kitab yang nggak ada harokat timbul. Jadi itu hanya merangkum isi dari kitab hadis dan juga kitab sejarah Nabi dan juga syama'il Nabi SAW dirangkum sehingga
orang mudah membacanya dan ringkas membacanya dan juga mengetahui secara singkat sejarah perjalanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mau cari bid'ahnya di mana bid'ahnya? Bid'ah itu apa sih? Kan orang yang suka bid'ah itu kan dia bawanya pasti hadis ini. Hafalnya cuma satu ini, Bib. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu pasti salah, sesat, dan setiap kesesatan tempatnya di dalam neraka. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadis yang lain menjelaskan tentang bid'ah ini apa. Lah kalau seandainya hal yang baru itu semuanya adalah salah, kenapa Nabi dalam hadis yang lain menyatakan man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi an yanqusa min ujurihim syai', tanpa mengurangi daripada pahala. Barang siapa yang membuat hal yang baru dalam Islam, sunnah yang baik, adat yang baik, kebiasaan yang baik dalam agama Islam, dalam koridor Islam, syariat Islam, maka dia mendapatkan pahalanya dan juga mendapatkan pahala orang yang mengamalkannya sampai kapanpun tanpa mengurangi pahala orang yang melakukan tersebut. Terus dapat jariah, terus mendapatkan. Dan juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan bahwa setiap ma laisa minhu, yang tidak bukan dari Nabi, fahuwa raddun, kan begitu. Maka pasti tertolak. Nah, yang mana laisa minhu, yang bukan termasuk dari Nabi SAW itu dalam koridor yang bukan termasuk daripada syariat Nabi. Kalau ada dalil yang lain, dalil yang umum, yang memperbolehkan, contoh, banyak sekali daripada kalangan mereka, aliran mereka yang menyatakan, buat apa setelah azan, antara azan dan iqamat itu sholawat? Sekarang kita tanya kepada mereka, nah, pujian-pujian yang ada itu, sholawat-sholawat yang ada antara azan dan iqamat, mana larangan Nabi? Ada nggak larangan Nabi? Kalian tanya, ada nggak perintah Nabi? Kita tanya kembali, ada nggak larangan Nabi? Karena segala sesuatu nggak ada larangannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ada dalil yang umum yang mencakup padanya. Allah Taala memerintahkan sholawat, ada waktunya nggak ada. Shallu alaihi wasallimu taslima. Kapanpun sholawat kepada Nabi SAW, mau setelah adzan, sebelum adzan, kapanpun waktunya. Apalagi di waktu-waktu yang mustajab, waktu-waktu yang mulia antara dua iqamat. Makanya kan Nabi SAW bersabda, bainal adzanaini sholatun liman sya'. Antara adzan dan iqamat itu ada sholat bagi orang yang berkehendak. Kenapa? Karena dikabulkan, saat-saat yang dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu, Habib. Iya. Jadi, betul, Masya Allah. Jadi justru tambah mereka menjelaskan, tambah kelihatan nggak ngertinya. Kalau kata guru saya, Taufik gitu. Tambah mereka tuh jelasin hadis, tambah nggak ngerti, tambah kelihatan nggak ngertinya, gitu ya. Tambah kelihatan maaf bodohnya, gitu ya. Tambah kelihatan, jahilnya tambah kelihatan. Betul. Setuju sekali, Beb. Jadi mereka ini tidak pernah hadir, tidak pernah duduk, tidak pernah dengar, tapi dengan gampang lisannya membid'ahkan, menyalahkan, bahkan mengkafirkan. Dan mereka sendiri nggak sadar mereka juga melakukan bid'ah. Contoh, ketika bulan-bulan Maulid mereka bikin daurah. Bikin daurah di mana-mana. Ya, bikin daurah, sama dia bahas juga tentang sejarah Nabi. Ya, mereka nggak sadar, menjilat lidah sendiri. Kalau mereka benar nggak tadi mau yang bahasa Maulid, kalau mereka nggak mau bahasa Maulid, ini aja, kita lagi duduk majelis sirah nabawiyah, selesai. Sama aja isi. Padahal di dalam majelis Maulid itu diceritakan semuanya tentang Rasulullah, tentang akhlak Nabi, tentang perjuangannya. Betul nggak, Bib? Iya. Inilah kadang-kadang, Bib, orang-orang ini lebih kepada kebencian. Ada penyakit hati, ada bughud. Orang kalau sudah benci, ainus suhud, ya, mata kebencian itu tidak akan pernah memandang kebaikan, tidak akan pernah memandang kebenaran. Ya, kalau sudah ainur ridho, betul, kalau ainur ridho, mata yang betul-betul ridho, cinta, hatta kita punya keburukan, dia nggak akan lihat keburukan kita. Nah, jadi teman-teman sekali lagi, yang membid'ahkan, yang mengkafirkan, ini pasti orang yang punya penyakit hati. Dia tidak siap menerima kemuliaan yang diberikan Allah kepada Ahlul Bait. Dia syirik, begitu Ahlul Bait, para habaib dimuliakan dan dihormati. Jadi, Beb, kita nggak minta dihormati, ya, Beb. Betul, kita nggak pernah minta. Allah yang minta, Nabi yang minta. Iya, Beb. Dalam Al-Quran itu.
Kadang-kadang Dalam lucu, Al-Quran itu, Bib. "Kulla as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba." Ilal mawaddah, Allah betul. nggak minta balasan apapun kecuali cuma Hmm, apa? Berbuat baik sama keluarga Nabi. Udah selesai, titik. iya. Yang minta Ya, bukan tapi kita, tapi siap-siap yang minta nyuruh Allah. maaf. Betul nggak? Ya Allah. Betul. Kadang-kadang kita baca salawat rame-rame, dipelototin, dianggap bid'ah. Padahal dia nggak tahu bahwa yusalluna ala nabi. Yusallun. Ya. Yusallun itu menunjukkan lebih dari satu dua orang. Allah dan para malaikat. Begitu dahsyat, Nah, menunjukkan bahwa salawat itu dibaca tanpa batas, tanpa ini, luar biasa. Tapi itulah kadang-kadang, Bib. Kebencian tadi menutup kebenaran. Sampai ujung-ujungnya kelepon pun diharamkan, Bib. harus pakai peci dulu, Beb. Allah. Eh? Harus pakai Kenapa? peci dulu. Harus Aduh, pakai peci baru halal. Allah, Masya Allah. Al-junun funun. Ya, memang orang gila itu menunjukkan macam-macam bentuk kegilaannya. Ngurusin kelepon. Yang haram, betul-betul haram nggak diurusin. Betul nggak? Menandakan kebodohannya. Ya Allah. Allah mahdihim. InsyaAllah Allah kasih hidayah buat mereka. Baik. Amin. Beb, mau tanya hukum puasa Arafah itu apa dan jelaskan. Dari Putri Dela 01. Ya, tadi tanggal 9 tadi ini sebelum maghrib ini tanggal 9 Arafah ya atau 9 Dzulhijjah. Dari Arafah atau tanggal 9 Dzulhijjah. Ya dikatakan para ulama al-Arafah liman Arafah. Hari Arafah itu bagi orang yang ngerti aja. Luar biasanya yang Allah berikan di hari Arafah luar biasa. Makanya di hari Arafah itu setan, wah, Masya Allah, nangis luar biasa, gerung-geru kalau kata orang Jawa, Beb. Nyosor. Kenapa? Nyosor. Dia itu nyesel. Sudah 1 tahun capek-capek. Hari Arafah Allah ngampunin. Semuanya diampuni sama Allah Ta'ala. Nah, pernah ada satu cerita, ada seorang yang hajinya ini sudah berpuluh-puluh kali, puluhan kali sudah. Kalau nggak salah 41 kali. Kemudian dia di hari Arafah, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, yang satu saya sudah haji sudah berkali-kali ya Allah. Yang satu untuk saya, yang satu untuk orang tua saya, bapak saya, satu untuk ibu saya, satu untuk fulan-fulan. Yang lainnya ya Allah, aku hadiahkan untuk yang hajinya nggak diterima ya Allah. Maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mimpinya ada suara Habib menyatakan, "Atatakarram, apakah kamu mau mengungguli kemuliaanku, mengungguli kedermawananku?" Seakan-akan Allah itu nggak terima begitu. Kamu kok mau mengunggulin kedermawananku? Walaupun kamu nggak ngasihin pahala haji kamu, semua yang ada di Arafah sudah aku ampunin semuanya. Masya Allah. Jadi puasa Arafah itu kata Nabi bisa mengampuni dosa yang sebelumnya, tahun sebelumnya, dan juga bisa menjaga. Jadi kadang orang salah paham sama hadis ini, dikirain, oh kalau begitu tahun sudahnya sudah diampuni sama Allah, nggak apa-apa dosa kalau kita hebat. Ini salah paham. Kalau Allah menerima puasanya di hari itu, insya Allah fi hifdillah. Dia akan selalu dalam lindungan Allah tahun yang akan datang. Jadi dia akan jarang melakukan perbuatan dosa kecuali yang betul-betul tergelincir kepleset gitu, dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meninggalkan perbuatan maksiat. Itu Habib. Iya. Ditanyanya tentang puasa tentang harinya, Beb. Puasa Arafah, betul, Beb. Puasa. Puasa. Jadi 2 tahun pahala mengampuni dosa 2 tahun. 2 tahun. Dan dalam hadis yang lain, 1 hari di bulan Dzulhijjah itu pahalanya ya'dilu sanatan kata Nabi. Sama dengan puasa 1 tahun. Jadi luar biasa pahalanya. Dan tidak ada dalam hadis yang lain dari Riyadhus Shalihin, Nabi juga bersabda tidak ada puasa yang lebih afdal setelah bulan Ramadan melebihi puasa di bulan-bulan haram. Nah, di antaranya bulan haram bulan ini, bulan Dzulhijjah. Masya Allah, luar biasa. Jadi teman-teman mudah-mudahan nanti antum semua yang sedang menyaksikan ini insya Allah ya tahun depan mudah-mudahan diberikan kesempatan bisa dipanggil menjadi tamu-tamu Allah, bisa merasakan suasana Arafah. Jadi teringat Beb ketika lihat teman-teman ngabarin hari ini memang Bu Ana tempat telepon teman-teman di termasuk anak punya kafil Zaki Kamil, dia kasih anak igomah Beb. Anak tanya, Ki, antum haji nggak hari ini? Kepengen, Beb, haji. Cuman anak nggak dapat kota. Anak orang Mekah asli, tapi anak nggak dapat kota. Hanya 1.000 orang tok katanya.
nggak banyak. Oh, ini Hmm. berarti orang-orang pilihan, orang-orang khusus. Begitu kita lihat, ya Allah, rindu banget suasana ketika di Arafah itu, menanti saat-saat mustajab. Masya Allah, saat-saat kita mengangkat tangan, menangis, berdoa, ada sesuatu yang Anda nggak bisa Anda lupakan, Bib. Sampai detik ini, Anda tidak bisa melupakan itu ketika Allah memberikan kesempatan bisa berada di Arafah, di saat-saat mustajab. Di sebelah kanan, Anda memegang tangan Walid, di sebelah kiri Anda memegang tangan Umi. Jadi bisa beribadah di tempat mustajab, di Arafah bersama kedua orang yang menghantarkan kita mudah masuk ke surga. Di situ meraung-raung Habib, menangis kita. Di saat-saat mustajab itu memeluk kedua orang tua, membisikkan ke telinga mereka masing-masing, minta maaf dari sejak dilahirkan sampai detik ini kalau ada dosa yang pernah dilakukan, minta ridho dan mohon katakan ridho saat ini di Arafah, di saat mustajab, di telinga kita. Menangis itu. Luar biasa, betapa bangga teman-teman bisa bayangkan kita bisa mendengarkan kata ridho yang keluar dari lisan ayah ibu kita di tempat yang mustajabah, di waktu yang mustajabah, yang luar biasa. Itu luar biasa kebanggaan yang sampai sekarang Anda masih merindukan suasana itu. Dan mohon doanya juga Habib sekaligus buat para jamaah yang menyaksikan, mohon keikhlasan dan keriduannya. Anda punya Walid saat ini masih dirawat di ruang ICU. 14 hari Anda membatalkan semua jadwal-jadwal, ya, pergi dari Jakarta, naik mobil, menempuh. Begitu dengar kabar Walid sakit, langsung meluncur dari Jakarta, nah, bawa semua adik-adik turun ke Palembang. Kita manfaatkan betul waktu untuk mendampingi dan memberikan semangat kepada Walid. 14 hari Habib sudah di Palembang. Saat ini Walid masih berada di ruang ICU, dibantu dengan ventilator pernapasan. Alhamdulillah ala kulli hal wa fi kulli hal, hasil negatif COVID-nya 2 kali keluar. Jadi memang rumah sakit ini kan ketika kita masuk, kita dicek semuanya, ada probably COVID, dicurigai. Kalau sudah dicurigai, harus dimasukkan isolasi dulu, Bib. Itu yang akhirnya kita jadi fikroh, jadi pikiran. Sampai menanti-nanti saat tes COVID berapa kali negatifnya sudah 2 kali, baru dikeluarkan dan dimasukkan di ruang biasa. Satu nikmat Allah kasih, dan mohon doanya dari teman-teman. Mudah-mudahan ayahanda Al-Fakir Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Abdurrahman Al-Habsyi disehatkan badannya, diangkat penyakitnya, dipanjangkan umurnya, dikuatkan imannya, dan bisa kembali di tengah-tengah. Karena beliau cita-cita kepengen banget minta dibawa ke Hadramut. Pengen banget Masya minta Allah. dibawa ke Hadramut. Mohon doanya Bib, Fatihah dari antum khusus, karena kita nggak tahu dari lisan siapa, dari mulut siapa. Amin, Fatihah, dan doa itu diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon keridhaan antum, keikhlasan antum mimpin Fatihah buat Walidil Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Abdurrahman Al-Habsyi, dan minta keikhlasan para jamaah yang sedang menyaksikan. Kita baca surah Al-Fatihah sama-sama. Monggo Habib. Amin. Amin. Antum yang Fatihah Habib, jangan Habib. Fadal. Antum. Jangan Habib, fadal fadal. Ayo, ayo. Kita Anak yang mengambil Fatihah. berkah. Anak Antum. yang Al-Fatihah, anak gitu. Baik, Masya Allah, Habib Mutahhar tawaduk luar biasa. Teman-teman, dengan segala keikhlasan kita niatkan bikaramil Fatihah, ya, dengan mukjizat surah Al-Fatihah, dengan kemuliaan surah Al-Fatihah, dan kemuliaan orang-orang yang membuktikan kedahsyatan surah Al-Fatihah. Bihaqi Sayyidina Muhammad, bihaqi Sayyidina Sayyidatuna Khadijah, dengan kemuliaan Sayyidina Fatimah, Aisyah, ya, Imam Ali, Fatimah, Hasan, Hussein, خلفاء الراشدين أبي بكر عمر عثمان وعلي وعلى بقية الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبحق حسن أهل البقيء والمعلى والذنب وكافة الأولياء. Kita bertawasul dengan kemuliaan mereka semua. Mudah-mudahan ayah-ayah kita, orang-orang tua kita, ibu-ibu kita yang sedang sakit, Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya, Allah kuatkan imannya, Allah jaga istiqamahnya, bil khusus ala niyah bin niyati syifa li abuya al-Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Abdurrahman Al-Habsyi. أن الله يحفظه وينصره ويشفي مرضه ويطول عمره بحق سيدنا محمد وآل محمد. كرامل Fatihah. فاتح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين. Jadi Beb, anak punya Walid ini ginjalnya satu, Beb.
Allah. Jadi 30 tahun yang lalu beliau ini mendonorkan ginjalnya yang satu gratis kepada salah seorang kakak kandungnya, ulama besar di kota Palembang, namanya sama dengan Ana, namanya Habib Ahmad bin Abdullah Al-Habsyi, murid langsung Al-Habib Abdul Qadir Bil Faqih. Jadi Ana berguru dengan paman, ya, Habib Ahmad bin Abdul Habsyi. Ana punya paman dan guru pimpinan pondok, gurunya Habib Nagib, gurunya Habib Novel, ya. Jadi, nah ketika Ana sedang semangat-semangat belajar dengan almarhum, dengan Habib Ahmad bin Abdullah Al-Habsyi ini, paman lagi semangat-semangatnya, beliau diuji Allah kena penyakit ginjal, Beb. Akhirnya mengharuskan beliau cuci darah. Cuci darah itu kan mahal, Beb. Ya, kalau udah cuci darah, beliau semangat. Sudah lemes, nggak ngajar. Jadi kita terbengkalai. Sampai akhirnya tidak ada solusi lain kecuali ada yang siap mendonorkan ginjal. Dikumpulkanlah semua saudara-saudaranya. Ada 10 saudara. 10 saudara. Dikumpulkan yang laki-laki dan perempuan. Ditanya siapa yang siap. Semua mungkin pertimbangan punya anak, punya dan sebagainya, menundukkan kepala. Anak punya walid ini bukan orang alim, Beb. Anak punya walid ini orangnya bahkan di kalangan saudara-saudara terkenal preman, jagoan. Tapi jagoannya dalam kebaikan. Jadi kalau ada preman-preman yang ganggu pesantren ketika itu, walid yang maju, nantangin. Diajak berantem. Nah, jadi walid ini modal nekat ngangkat tangan, ambil ginjal saya. Padahal waktu itu beliau sudah punya anak, ya. Udah punya anak, nggak mikirin kalau orang yang mendonor itu katanya masih bisa bertahan hidup 10 tahun. Kalau yang nerima donor 5 tahun. Tapi alhamdulillah walid sudah 30 tahun. Akhirnya beliau donorkan ginjalnya gratis, Habib. Nggak pakai bayar 1 sen pun. Diberikan kepada kakaknya yang merupakan seorang da'i, seorang ulama, mudir ma'had, orang alim dakwah di mana-mana. Nah, setelah bertah itu ginjal dipakai sampai 8 tahun, Beb. Dipakai oleh guru kita tuh berdakwah keliling ke dunia kemana-mana. Nah, anak ingat waktu guru mau wafat, Habib Ahmad mau wafat, anak dipanggil. Ahmad Ta'al, sini. Ente mau tanya nggak sama Abuya? Anak bilang, Abuya, nggak ada yang anak perlu tanyakan. Anak lihat Abuya sembuh udah senang. Nggak, ente harus tanya, kenapa Abuya bisa sehat bertahun-tahun, dakwah kemana-mana, keliling Malaysia, Cina, Australia, kemana-mana. Ente tahu kenapa? Salah satunya ada andil ente punya walid, katanya. Ya, ada andil. Walid ente itu, Masya Allah, ingat 1 jam, beliau bilang, ingat Ahmad, 1 jam, ulama itu umurnya bertambah, itu manfaatnya begitu dahsyat. Walid ente ini ibaratnya transfer nyawa kepada anak. Sampai anak bisa bertahan 8 tahun. Dakwah jalan. Nggak mungkin Allah nggak catat ikut andil dalam amal. Pahalanya dahsyat. Kalau orang cuma transfer duit itu biasa. Ini transfer nyawa, katanya. Jadi anak teringat kalau nggak salah Habib Abdullah Haddad juga pernah transfer nyawa kepada guru beliau. Ya, dalam kitab Al-Jufri diceritakan Habib Abdullah Haddad itu pernah mendengar bahwa gurunya itu tinggal menghitung hari. Ya, ketahuan punya penyakit, diprediksi dokter tinggal menghitung hari. Habib Abdullah Haddad tengah malam munajat sama Allah, ya Allah, ambil 1 tahun dari umurku, kasihkan kepada guruku. Sampai akhirnya gurunya dipanjangkan Allah umurnya dan sehat kembali. Jadi kata anak punya guru, hebat ente punya walid itu, modal nekat katanya. Dia bukan orang alim, dia bukan siapa-siapa, tapi ada yang dahsyat Allah hadirkan dalam hatinya, punya rasa cinta yang hebat kepada ulama. Ya, nyawa dia kasih. Akhirnya anak tanya, Abuya, memang sudah seharusnya seorang adik itu berkorban kepada kakaknya. Enggak, katanya. Ente mau tahu, ada yang lebih dahsyat dari itu. Ente punya walid sanggup ngasih ginjal kepada anak, itu bukan kan hanya anak ini sebagai kakak, bukan. Ada sesuatu yang lebih hebat, Ahmad. Itu karena cintanya kepada ente juga anaknya. Ente tahu nggak ketika Abuya menawarkan kepada walid ente, berapa ginjal ini harus saya bayar? Lalu walid ente bilang, nggak perlu bayar pakai duit, kalau pakai duit akan habis. Bayarkan dengan doa guru. Untuk siapa doa itu? Untuk ente, bukan. Buat anak-anak yang namanya Ahmad.
yang sekarang lagi ngaji dengan antum. Doakan, selipkan nama anak-anak Ahmad itu dalam doa antum. Biar bisa menjadi ulama, biar bisa dakwah kemana-mana seperti antum. Nggak usah buat anak-anak aja. Anak dengar itu, Bib, menangis, Bib, luar biasa. Baru sadar, teman-teman sekalian, simak baik-baik. Apapun yang Allah hadirkan buat kita. Kita jadi orang kaya, jadi orang sukses, jadi pintar, jadi alim. Itu bukan karena kehebatan kita. Bohong kalau ada yang bilang begitu. Kita bisa dapat itu semua karena dua. Satu, karena ridhonya Allah, yang maha kaya raya, memberikan segala-galanya buat hambanya. Yang kedua, karena ridho orang tua kita. Mereka yang menanam benih kebaikan, kita anak-anaknya yang enak-enak memetik hasilnya. Lalu kita sombong dengan orang tua. Betul nggak? Berapa banyak orang bisa makan buah durian padahal dia nggak pernah nanam pohonnya. Nah, sampai detik ini anak teringat terus, Beb. Masya Allah. Jadi anak punya walid itu bukan ulama, tapi karena kecintaan kepada ulama, akhirnya menjadi asbab kita dapat berkah dari situ. Makanya teman-teman yang saat ini sedang menyaksikan, mungkin kita nggak punya kesempatan lagi jadi ulama, masih ada kesempatan antum semua bisa melahirkan anak-anak yang ulama, cucunya jadi ulama. Bagaimana caranya? Cintai ulama, hormati ulama. Jangan ulama dipermainkan, jangan ulama dihina, jangan ulama apalagi putu-putu ulama itu dibakar, diinjak dan lain sebagainya. Mimpi anak keturunanmu akan dihadirkan Allah, orang-orang yang akan menyelamatkan dunia dan akhirat bagimu. Betul nggak? Ya. Jadi Masya Allah, doakan, Bib. Sampai sekarang Walid masih belum sadar, masih ventilator. Ana yakin dengan doa antum semua menjadi asbab berkah buat Walid, insya Allah. Habib, pertanyaan berikutnya. Ceritanya Abdullah Haddad, Bib. Al-Habib Abdullah Haddad itu Ya. umur 4 tahun. Umur 4 tahun beliau kan masih kecil itu buta. Buta, masih kecil Habib Abdullah itu buta karena main minyak wangi. Jadi kena matanya. Nah, ada satu orang yang cacat Majdub gitu, wali Majdub, dia tadi itu Habib Abdullah main di kamarnya, dikunci di dalam mainan minyak wangi, kemudian kena matanya, terus dibuka sama umiknya Habib Abdullah Haddad, dilihat Habib Abdullah udah matanya kesakitan. Katanya umiknya cuma gini, singkat padat, bakal buta, tapi seluruh dunia, umat seluruh dunia pasti akan ada di bawah benderanya dia. Masya Bib, Allah, cukup. merinding Bib, Allah, merinding dengarnya. Terus dibawa Bib ke makamnya Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus Al-Akbar. Ya, di Zambal itu dibawa langsung. Anaknya Habib Abdullah ini dibawa. Bilang Habib Abdullah Abu Bakar Al-Idrus, ya Habib, orang zaman dulu kalau ziarah Bib, ngajak ngomong Bib. Iya, betul. Betul. Sekarang kita Yasinul Qur'anil Karim. Ya. Betul. Atau la ilaha illallah. Cuma tahlil aja. Orang zaman dulu nggak sama, Bib. Anak-anak masih merasakan itu, Bib. Anak pernah merasakan ketika masih kecil, Walidi ngajak ziarah tengah malam, jam 12 malam. Itu ngajak ngomong kuburan. Diajak ngomong, disapa. Masya Allah, itu ingat betul. Betul. Kita kalau lihat guru-guru kita itu ngajak ngomong gitu. Akhirnya uminya Habib Abdullah Haddad bilang Habib Bakar terus, Habib, Ana minta antara dua. Abdullah anaknya anak mati atau jadi orang hebat. Dah, terserah antum dah. Yang dikutuin wali, ibunya juga solihah. Ya sudah, jadi. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Betul. Beb, ngomong-ngomong soal orang tua itu kadang nggak niat tuh. Tapi bicaranya luar biasa. Betul. Luar biasa. Dan ucapannya jadi doa, betul nggak? Betul. Habib Salim Syatiri dulu sering menasihatkan kepada murid-muridnya, Beb. Kalian nih ngapain nyari wali di luar? Oh, di rumah ada wali kok. Minta doa sama wali sana, ziarah sana. Sama ibunya nggak pernah minta doa. Sama orang tuanya nggak pernah minta doa. Habib Salim dulu sering menasihatkan gitu. Nah, Beb, kalimat Habib Salim itu salah satunya menjadi inspirasi buat Ana. Itu yang Ana bikin buku Ada Syurga di Rumahmu. Masya Allah. Al-Jannah fi Baitik. Itu Ana tulis selama 3,5 tahun, Beb. Al-Jannah fi Baitik. Ada syurga di rumahmu. Di situ dikupas luas, Beb. Sampai ada filmnya, film religi. Nanti Ana kirim ke antum filmnya. Ada 4 episode. Antum tonton, kasih masukan. Dan teman-teman yang belum sempat menonton film Ada Syurga di Rumahmu, Ana pastikan nontonnya nanti siap bukan cuma tisu, siapkan ibu.
Kan Ya. Ibu. Ya kan Ibu. Nanti yang belum sempat nonton silakan WA ke 0822 5-nya 6 kali 42. Habib kasih link filmnya dong, nanti anak kasih kirim linknya. Atau bisa DM ke Instagram, anak kasih linknya. Tonton, buktikan dahsyat banget filmnya. Jadi Beb, judul buku itu Ada Surga di Rumahmu. Seperti Antum bilang tadi, banyak orang mencari surga yang jauh, melupakan surga yang dekat. Betapa Allah sayang, Allah hadirkan dalam lingkaran kita, sudah ada surga yang sangat dekat dengan kita. Yang bisa menjadi wasilah, membuat kita sampai ke surga yang sesungguhnya. Orang sibuk nyium tangan orang lain, bulak-balik. Tangan orang tuanya dicium begini, ya. Buat apa? Betul nggak? Menghormati orang mau, tapi memuliakan orang tua ogah. Nah, itu namanya mencari surga yang jauh, lupa dengan yang dekat. Di buku dikupas. Yang kedua, gaji pertama dia dapat dari hasil kerjanya. Ini baru tamat kuliah nih, Beb. Belum dapat pekerjaan. Udah nangis-nangis sama abah uminya. Umi, doakan anak biar dapat pekerjaan. Lalu ayah ibunya siang malam mendoakan, ya Allah jadikan takdir anakku lebih baik dari takdirku. Singkat cerita, walhasil dapat pekerjaan. 1 bulan dia kerja, dapat gaji pertama. Yang pertama kali bangga dia traktir teman satu kantornya. Bukan abah umi, bukan ayah ibunya, tapi calon istrinya, calon suaminya, teman-teman satu kantor, orang tua nomor sekian. Nah, ini namanya mencari surga yang jauh, lupa dengan yang dekat. Kita sama orang nggak hitung-hitungan, sama orang tua pelitnya kayak 17 setan. Ya. Sama pasangan jor-joran, sama orang tua kok ada kata hitung-hitungan. Padahal orang tua nggak pernah hitung-hitungan buat kita. Ya. Nah, di buku dikupas. Kemudian lagi ada orang sibuk mencari makam-makam keramat. Tengah malam ditancepin, jauh-jauh didatangin, batu nisan dicium-ciumin. Keramat hidup dalam rumahnya nggak pernah diurusin. Betul nggak? Bayangkan, sekelas Uwais Al-Qarni, ya, itu sudah mau melangkah menemui Rasulullah, kan, betul, Bib? Sebenarnya derajatnya bisa menjadi derajat sahabat. Ya, hanya karena dia tidak mau meninggalkan ibunya, khidmah kepada ibunya, berbakti, memuliakan, menjaga keramat hidupnya, itu bukan cuma jadi wali, itu luar biasa kemuliaannya. Masya Allah, derajatnya tabi'in, tapi bentuk kemuliaannya, Nabi nyuruh yang sahabat Umar bin Khattab, kalau ketemu orang ini minta doa. Padahal Umar bin Khattab udah pasti masuk surga, apa fungsinya doanya? Ini menunjukkan bahwa, ya, luar biasa derajat Uwais ini. Yang sahabat saja disuruh minta doa sama dia. Kenapa? Karena asbab dia menjaga keramat hidupnya. Maka siapapun yang pandai memuliakan orang tuanya pasti akan dapat kemuliaan dari Allah. Ya. Ada lagi, Beb, kita ngomong sama orang bisa lembut, nje, nun sewu, punten. Sama orang tua galak. Manggil pasangan romantis, darling, darling, dadar guling, manggil orang tua, hoi, hoi, hoi. Ya. Kalau sama atasan bisa berkata, siap komandan, beres, laksanakan, 86. Kata 86 buat atasan bisa. Buat orang tua keluar kata pembangkangan. Nah, ini yang anak kupas dalam buku. Inilah ciri-ciri mencari surga yang jauh, lupa dengan yang dekat. Ini kalau dikupas nangis, bukunya dahsyat. 3,5 tahun menulisnya. Dan ini bukunya dalam waktu singkat sudah mega bestseller. Sekarang hampir 1 juta buku terjual. Nggak pakai toko buku, Beb. Hanya lewat dakwah di mana-mana. Maka kalau kita dakwah di mana-mana, kita bedah buku ini, tutup dengan muhasabah, itu meraung-raung jamaah menangis, Bib. Dan insya Allah nanti ada edisi keduanya, Bib. Ya, ada surga di rumahmu. Nanti teman-teman sekali lagi jangan sia-siakan, ya, coba buktikan dahsyat bukunya, dahsyat juga filmnya. Ada surga di rumahmu. Nanti anak kirim ke antum, mohon dikoreksi, Bib. Dan nanti kita akan bikin film kedua. Siapa tahu nanti film kedua antum bisa main juga di dalamnya. Ya, banyak-banyak manfaat nanti. Baik, Beb, ngomong-ngomong soal Al-Idrus, tadi kita membahas tentang Al-Idrus. Ada dari Muhammad Reza 95. Ya Habibana, siapakah Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus? Siapa pendiri Bani Alawi katanya? Pendiri Bani Alawi adalah seorang yang bernama Al-Usadil Azam, namanya Muhammad bin Ali Ba'alawi. Jadi beliau ini hidup di abad ke-6 Hijriah. Beliau ini
awal belajar ilmu fikih. Jadi ilmu zahir beliau pelajari, di antaranya ilmu fikih, sampai beliau itu tabahur. Sampai beliau itu mendalami betul bagaikan orang menyelam lautan. Dalam banget sudah ilmu fikihnya ini, ilmu zahirnya ini. Kemudian beliau yamil ila tasawuf. Beliau kemudian habaib itu begitu, Beb. Biasanya awal-awal dia belajar ilmu zahir, tapi di akhir-akhir itu pasti ke tasawuf. Begitu sudah. Habib Abdul Haddad ilmu fikihnya luar biasa, semua ilmu luar biasa. Tapi di akhir pasti tasawuf. Kita Habib Abdul Haddad, apa semuanya isinya? Tasawuf semuanya. Jadi lebih mengedepankan hati. Nah, makanya Sayyidina Muhammad bin Ali Ba'alawi, beliau ketika itu melihat dakwah caranya dengan pedang waktu itu ya. Jadi tiap kabilah, tiap suku itu menggunakan pedang. Perang sana, perang sama sana, jihad ke sana, jihad ke sana. Beliau melihat, beliau berijtihad bahwa pedang ini dipecah, pedang ini dipatahkan. Maka saat itu juga beliau di hadapan banyak orang, di hadapan keluarganya juga, beliau menyatakan cara kita berdakwah sekarang bukan dengan ini. Makanya Habib Haddad dan Qasidahnya menyatakan bighairi husami, tanpa peperangan dakwahnya kita caranya. Thariqah Alawiyah. Caranya kita adalah dengan irsyad. Mungkin Abdul Haddad julukannya Qutbul Irsyad, pemimpin orang yang menasihati, orang yang mengirsyadkan. Jadi begitu. Makanya beliau ketika Thariqah Alawiyah ini sudah menjuru ke seluruh dunia, yang mana Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas Empang Bogor, beliau menyatakan bahwa seluruh dunia saat beliau itu waktu itu, saat beliau, apalagi saat ini, di saat beliau Habib Abdullah Empang itu masih hidup, beliau menyatakan dunia saat ini ilmunya pasti kalau nggak muridnya habaib dari Thariqah Alawiyah atau muridnya murid dari habaib Thariqah Alawiyah. Karena Thariqah Alawiyah ini sudah menyebar luas sampai seluruh dunia. Di daerah India, di daerah Saudi, di daerah Indonesia, semuanya pasti. Nah, di antaranya juga kan pendiri Nahdlatul Ulama, contohnya Mbah Hasyim Asy'ari. Muridnya siapa beliau? Muridnya Habib Husain bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, Habib Alwi As-Saggar, para habaib saat itu. Kemudian kiai-kiai zaman dahulu, Mbah Hamid Pasuruan, Kiai Hamid Pasuruan. Muridnya siapa beliau? Habib Ja'far bin Syekhan As-Saggar. Semua para kiai di zaman dahulu semuanya tunduk kepada para habaib, ikut thariqahnya habaib. Makanya habaib ini Beb, bisa menjadi imtihan, bisa menjadi imtihan. Bisa menjadi impian, kenikmatan dari Allah untuk kita. Kalau kita lihatnya pakai tadi, wa ainur ridha min kulli aibin kalilatun. Kalau kita lihatnya dengan cinta, dia darah dagingnya Nabi. Bagaimanapun dia darah dagingnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak boleh kita mencaci dia, merendahkan kita. Tapi kalau para habaib, sadah keturunan Nabi, itu bisa menjadi imtihan, ujian. Kalau apa? Kita gak menghormati mereka, apalagi sampai mencaci mereka, apalagi sampai merendahkan mereka. Bayangin, Beb, masa Nabi mau menerima orang yang mencaci, merendahkan cucunya, Beb? Gak mungkin. Coba, secara nalar aja, Habib. Anak sama cucu, kira-kira sayang mana? Orang tua dengan anak atau cucu? Cucu pasti. Sayang, apalagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad bin Ali Ba'alawi, pendiri Thariqah Alawiyah, beliau Al-Muqaddam, Al-Faqih Al-Muqaddam. Seorang yang dalam ilmunya, hebat ilmunya, dan muqaddam, didahulukan, nomor satu. Makanya Syekh Abdurrahman As-Saggar beliau menyatakan, kami para Ahlul Bait tidak mendahulukan dawuhnya, kalamnya, perkataan siapapun setelah Allah, Al-Quran, setelah Nabi, hadis, kemudian kalamnya sahabat, kalamnya tabi'in. Setelah itu empat itu, kita yang pertama kita dahulukan adalah kalamnya Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Nah, di antara yang mengikuti atau keturunan Muhammad bin Ali Ba'alawi ini adalah Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus. Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus ini wali yang luar biasa. Makanya julukannya beliau Sultanil Mala. Yang Sahib sakron ya, Beb ya? Penuh mukamnya. Makanya Habib Abdullah bin Ali Ba'alawi. Iya, makanya beliau Habib Abdullah bin Al-Haddad, beliau ketika didatangi oleh Syekh Abdul Qadir Jilani dalam mimpinya. Syekh Abdul Qadir Jilani ini mau ngasih maqam derajat ke Habib Abdul Haddad. Mawari Habib Abdullah. Wahai Abdullah Al-Haddad, mau nggak kamu maqam dari saya, Abdul Qadir Al-Jilani? Kata Habib Abdullah, terima kasih wahai Syekh Abdul Qadir.
saya sudah dapat penuh dari Abdullah bin Abu Bakar al-Idrus. Penuh sudah. Saya sudah terima lagi. Ibaratnya gelas Habib ajwa ya. Aku ajwa, minuman ajwa itu sudah penuh, diisi lagi nggak bisa. Sudah nggak bisa, sudah penuh ini. Ya. Dari Al-Mala, Sultan Al-Mala, Abdullah bin Abu Bakar al-Idrus. Saya nggak bisa. Masya Allah. Dia mengatakan, Balanil Aidarus, telah memenuhiku Aidarus. Abdullah bin Abu Bakar al-Idrus. Ini yang terkenal kisahnya mendidik anaknya Abu Bakar al-Idrus. Yang terkenal keramatnya hujan susu. Ya, hujan susu. Abu Bakar ketika mendidik anaknya Abu Bakar, jadi punya anak Abu Bakar, ayahnya Abu Bakar, anaknya Abu Bakar. Karena cintanya kepada anaknya Abu Bakar, beliau ketika setelah anaknya Abdullah Abu Bakar al-Admi ini selesai belajar, dididik oleh ayahnya Abdullah. Wahai anakku Abu Bakar, sekarang kamu keluar rumah, cari orang atau makhluk yang lebih hina daripada kamu. Jangan pulang sebelum dapat. Yang lebih rendah daripada kamu. Keluar ini Abu Bakar al-Admi. Keluar, cari. Ketemu orang gila. Ini mungkin orang yang lebih rendah dari saya ini, katanya Abu Bakar. Tapi orang gila itu marfu'ul qalam, nggak dicatat dosanya. Betul. Sedangkan saya, orang waras, dicatat dosanya. Oh, berarti masih mulia dia daripada saya. Orang gila. Pindah lagi. Pindah lagi, singkat cerita, sampai dapat anjing. Oh, anjing ini najis mughalladhah. Najis mughalladhah. Berat ini najisnya ini. Sedangkan manusia, laqad karramna bani Adam. Manusia ini dimuliakan sama Allah Ta'ala. Suci. Hidup suci, mati suci. Mungkin lebih mulia saya daripada anjing. Terus mikir lagi. Iya kalau saya berhasil melewati Shiratal Mustaqim. Jembatan Shiratal Mustaqim. Kalau enggak, anjing akhir-akhirnya juga di akhirat jadi turab, jadi debu. Makanya orang-orang kafir nanti ketika di akhirat mereka menyatakan ya laitani kuntu turaba. Mereka berandai-andai jadi debu aja kalau bisa jangan masuk neraka. Kata beliau, ya berarti masih muliaan anjing ini daripada saya. Saya belum bisa jamin. Kalau dia bisa jamin, debu bakalnya nggak bakal masuk neraka dia. Walaupun dia mughalladhah. Kalau saya bisa masuk neraka. Berarti tidak ada di dunia ini orang yang lebih hina melebihi saya. Pulang. Terus tanya sama abahnya Abu Abdullah. Mana? Kamu kok pulang belum dapat siapa-siapa, belum bawa siapa-siapa yang lebih rendah dari kamu? Katanya, nggak ada wahai ayah. Orang yang paling rendah, makhluk yang paling rendah di muka bumi ini adalah saya, anakmu sendiri. Berhasil kamu sekarang. Dakwah. Kalau sekarang Beb, berarti urus hati, dakwah sudah Beb. Nggak tahu ada ilmu atau nggak ada ilmu. Instan semua Habib. Insya Allah. Nah, konsep yang seperti ini dalam Quran ilmu hikmah yang seperti diajarkan Luqmanul Hakim kepada anaknya. Ya, jadi betul nggak? Jadi tadi kalau antum bilang tadi menarik nih teman-teman sekalian, ada yang menarik dari Habib tadi bilang al-faqihil muqaddam, ya dari kalimatnya faqih, sudah faqih, ya kemudian ditambah dengan tasawufnya, akhirnya lahirlah ketawaduan, hatinya terjaga. Nah banyak orang mengharamkan tasawuf, sibuk mengejar ilmu, akhirnya larinya kepada bukan tawadu, takabur, mengkafirkan orang, membid'ahkan orang, menyalahkan orang, menganggap dia saja yang benar. Kenapa hatinya nggak dijaga? Nah ini juga pesan buat teman-teman. Percuma ente kejar hafal Quran 30 juz kalau akhlak ente nggak ada. Ya, banyak yang sibuk ngejar menjadi penghafal Quran 30 juz, tapi akhlaknya nggak ada. Itu yang wal Quran yal'anu. Akhirnya Quran itu sendiri yang melaknat dia. Makanya teman-teman, ya akhlak dulu, adab dulu, baru kita kejar ilmu. Karena kalau tidak ada akhlak dan adab, nggak ada manfaatnya. Betul nggak, Habib? Nah, baik, Habib. Naik mobil, Habib. Naik mobil, dijemput sama orang. Orang ini mau acara. Orang ini tuh setiap hari naik mobil, dia nyetelnya di tipnya itu suara tilawah. Tilawatul Quran, Habib. Tapi dia sambil ngobrol. Anak bilang, matiin tuh tipnya. Habib, saya senang dengerin tilawah. Kalau kamu senang, jangan ngomong. Betul. Kalau dalam keadaan dibacakan Al-Quran, walaupun lewat tip, jangan bicara. Itu kalamnya siapa? Kalam Allah. Jadi orang didoktrin, Habib, untuk tilawah, tapi tidak tahu bagaimana adabnya tilawah atau adabnya mendengarkan Al-Quran. Padahal ada kitab namanya adab Hamalatil Quran, adab orang yang membawa Al-Quran atau orang yang hafal Al-Quran, ada adab-adabnya yang membaca Al-Quran. Imam Nawawi mengupas tuntas tentang adab-adab tersebut.
Jadi banyak orang yang ya memang krisis Habib sekarang ada Habib. Antum tahu sendiri. Betul, Ulama betul. juga ya sama ulama juga seperti yang antum bilang tadi. Gak punya adab. Kalau dulu ulama yang ngoreksi murid, kalau sekarang murid ngoreksi ulama Habib. Kebalik udah. Masya Allah, 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 Masya Allah. Baik, Masya Allah. Mereka diberi hidayah. Mohon maaf, Bib, terputus-putus karena ini ada iklan yang masuk-masuk ini. Kita nggak download programnya, tapi tampil terus, Bib. Baik, Beb, apa hukumnya dari restu underscore HRS 212? Apa hukumnya makan daging kurban sendiri? Tergantung. Kalau daging kurbannya itu adalah yang wajib, maka makan daging kurbannya sendiri yang wajib, haram, nggak boleh, nggak sah. Nazar, Jadi, jadi daging kurban yang wajib harus semuanya, mulai kepala sampai ekor dan kulit-kulitnya harus disodakohkan. Karena dia wajib, semuanya harus dijamu, diberikan jamuan. Tapi kalau kurbannya kurban sunnah, maka dibagi menjadi 3. Para ulama membagi menjadi 3. Kalau yang paling dermawan, dia mengambil sedikit, sisanya disedekahkan. Seperti Nabi SAW ketika pulang, Nabi SAW tanya, ada sisanya nggak kambingnya? Gimana kambingnya tadi? Kemudian Sayyidah Aisyah menjawab, iya, sisa bagian pundaknya saja. Kata Nabi, salah kamu. Justru sisanya itu semuanya yang tersisa nanti di akhirat. Hanya pundaknya itu yang nggak tersisa, kata Nabi. Kebalik kamu, kata Nabi. Maksudnya Sayyidah Aisyah itu semuanya sudah dibagikan, sisanya hanya pundaknya. Tapi Nabi Muhammad pandangannya sudah akhirat. Pandangannya yang kamu berikan ke orang lain itu yang bakal tersisa kekal abadi sampai di akhirat nanti. Itu yang pertama yang paling dermawan. Sisa sedikit ngambil untuk tabarruk, ambil berkah dari daging kurban yang sunnah. Yang kedua tengah-tengah, standar. 3, sepertiga untuk pribadi, misalnya 9 kilo, 3 kilo untuk pribadi, 3 kilo disedekahkan, 3 kilo untuk dibagi orang-orang walaupun yang mampu. Kemudian yang terakhir, Habib, ini yang paling pelit, kikir. Dia semua diambil, sisain dikit satu plastik, disedekain. Ini yang paling pelit. Cuman kok pelit banget gitu ya. Sudah setahun sekali, makan sendiri. Baik. Masya Allah, Masya Allah. Beb, bagaimana cara istiqamah beribadah dari Luqman 70-30? Istiqamah dalam beribadah. Fa'illam tasbiru fatasab Nabi. Kalau kalian nggak bisa sabar menjalankan perbuatan taat istiqomah, paksa dari kalian untuk sabar. Karena kita tuh perlu memaksa. Orang mau sukses pekerjaannya, dia kadang perlu memaksa, kadang lembur. Dia perlu kesana kemari, capek, lelah, banting tulang, supaya apa? Mendapatkan kesuksesan. Nah, kenapa kalau urusan duniawi, manusia itu mau banting tulang, tapi urusan ukhrawi dia nggak mau banting tulang. Kadang-kadang begitu Habib. Jadi orang tuh sering tanya, bagaimana cara kita istiqomah? Cara kita istiqomah, ilmu sholat duha aja, sholat duha aja, itu aja belum dilaksanakan. Kok mau ke yang lainnya? Kadang 5 waktu aja, subuhnya aja kelewatan. Subuhnya aja dijamak dengan sholat duha. Sholli farqa'ata ini rombongan lillahi ta'ala. Nah, 5 waktu yang penting. Saya sering ngasih peribahasa Habib. Orang itu jangan pakai sabuk dulu baru pakai celana. Pakai celana dulu baru dikompletin dengan sabuk. Jangan kamu fokus ke sunnah. Fokus ke sunnah dulu. Tapi yang wajib terbengkalai. Tapi fokus sama celana dulu, pakaian dulu, baru pakai dasi dan sabuk. Masa orang dasi dan sabuk nggak pakai celana, nggak pakai baju? Kan begitu. Iya, sama kayak salah kaprah, Bib. Sama kayak ada satu salah kaprah. Ada yang salah kaprah jebakan Batman, Bib. Hadirilah majelis sunnah. Hadirilah majelis sunnah. Ya, sama Sohib, jamaah sana Sohibi ada Habib Muhammad Syahab, dia bikin juga majelis tandingan. Hadirilah majelis wajib dan sunnah. Iya, ente ngomongin sunnah, yang wajib ente tinggalin katanya. Ya, wajib dulu baru sunnah katanya. Ya Allah, keke itu dia. Masya Allah. Tapi itu pesannya Nabi, Beb. Ketika ada satu orang tanya sama Nabi, dia tanya, sahabat itu tanya sama Nabi, Nabi, saya minta satu nasihat.
yang mana sekiranya nasihat ini saya nggak perlu tanya lagi setelah itu. Ini yang saya pegang sampai saya mati. Kami Nabi nyatakan, Qul amantu billah tsumma istaqim. Pertama, kuatkan iman kamu kepada Allah. Terus, pertahankan iman kamu kepada Allah. Yang kedua apa? Istiqomah. Istiqomah ini memang berat. Nah, kadang-kadang orang sekarang tuh cari keramat, Beb. Kelebihan. Jadi, wali itu bukan istiqomah. Kelebihan. Bisa rawan, bisa tahu masa depan. Kalau punya uang hilang uangnya, dia tahu. Ya, anaknya hilang, dia tahu. Bukan itu sebetulnya wali itu. Wali itu adalah dengan istiqomah. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam Al-Qur'an, "Alladzina amanu wa kanu yattaqun." Nah, itu Habib. Baik, Masya Allah. Baik. Beb, apa hukum takbiran diubah menjadi DJ takbiran? Ini lagi marak nih, Beb. Dari Nursal Sabila Fasai. Ya. Ana pernah baca Habib fatwa daripada Sayyidi Ahmad Zaini Dahlan. Sayyidi Ahmad Zaini Dahlan, guru para kiai juga di Haramain, sana Muftil Haramain, Sayyidi Ahmad Zaini Dahlan. Beliau dalam fatwanya itu, ana ada kitabnya, beliau menyatakan bahwa ketika ada zikir atau sholawat yang lagunya dibuat seperti lagunya orang-orang fusat, orang-orang fasikin, maka hukumnya adalah haram karena itu termasuk istihza. Kayak seakan-akan merendahkan sholawat tersebut, merendahkan zikir tersebut. Sama seperti dulu itu yang marah itu habis Al-Quran dengan langgam Jawa itu. Iya. Kan kayak istihza. Ya. Ini bahasa Arab mau dipaksain Jawa gitu kan. Buat anak muda zikir ini mau dipaksain biar anak muda yang DJ mengikuti gitu. Malah nanti takbiran begini tangannya. Itu bukan takbir, itu untuk menghayati maha besarnya Allah, malah dia gini-gini. Akhirnya nggak kelihatan dia tadi itu memuji Allah, mengagungkan Allah dengan tangannya, gayanya, pakaiannya. Na'udzubillah min dzalik, bisa istihza. Nah, kalau sudah ada niat istihza, Beb, murtad. Na'udzubillah min dzalik. Hasyakallah. Masya Allah, Masya Allah. Jadi teman-teman jangan dianggap remeh, jangan mau gaul tapi kebablasan, ya. Gaul boleh, tapi tetap dengan cara yang benar. Nabi itu kan gaul juga, ya. Kalau nggak gaul, Nabi nggak dikenal Al-Amin sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Tapi gaulnya berangkat dari hal positif, berangkat dari Nabi itu gaul berangkat dari hal yang positif, yaitu kejujuran. Jadi kalau antum mau gaul silahkan, tapi tetap harus ada koridornya. Bedakan, jangan samakan dengan hal-hal yang lain. Apalagi yang berhubungan dengan Allah dan Rasul. Harus jaga akhlak, istihza, ya, bentuk penghormatan kita, kata Habib, kepada simbol-simbol yang dimuliakan di dalam agama. Baik, Habib dari ZASAA. Assalamualaikum, saya mau tanya hukum air percikan istinja. Apa ya Habib? Syukran. Ini tergantung. Kalau percikannya itu terlihat dengan mata, maka hukumnya adalah mutanajis. Jadi bisa menyebabkan najisnya tadi itu pindah, begitu ya. Kalau kelihatan dengan mata. Tapi ada satu di dalam fikih yang mana najis ini dimaafkan. Ya, najis yang mana mala idriku torf, najis yang tidak kelihatan dengan kasat mata. Contoh, lalat. Lalat itu dia suka di tempat yang kotor. Kadang-kadang dia hinggap ke kotoran kucing, kotoran misalnya kambing, kotoran sapi. Dari situ dia tadi itu hinggap ke pakaian sholat kita, gamis kita misalnya. Nah maka apakah ini dihukumi najis? Mutanajis gamis kita nggak boleh untuk sholat? Enggak. Kenapa? Karena tidak kelihatan dengan kasat mata. Lihat gini juga nggak kelihatan. Kotoran lalat tadi itu. Maka itu dimaafkan. Kalau nggak kelihatan. Jadi cipratan-cipratan dari kencing atau yang mutanajis atau najis dirinci menjadi dua. Kalau cipratannya itu banyak, kelihatan dengan kasat mata, maka hukumnya adalah mutanajis, menjadikan najis yang lain. Tapi kalau malah idriku torf, tidak kelihatan dengan kasat mata kecuali dilihat sampai pakai mikroskop kaca membesar begitu, maka itu baru itu dinyatakan dimaafkan. Jadi ini yusur, agama ini mudah, jangan dipersulit. Yassiru wala tu'assiru. Masya Allah, Masya Allah. Habib dari SOUR 4G. Beb, apa benar kalau Syarifah nikah sama non Said itu sama dengan murtad?
Oh, kalau murtad, Allah alam, ana nggak pernah tahu, Beb, dengar murtad itu. Kalau yang Al-Fakir tahu, kitab Bughyatul Mustarsyidin, ya susunan daripada Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah, afwan, Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyhur, Abdurrahman Al-Masyhur, Mufti Diyar Al-Hadramiyah. Abdurrahman Al-Masyhur ini di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, kitab yang mu'tabar, kitab yang dianggap dalam fikih, beliau menyatakan tentang pernikahan syarifah dengan non-sayyid. Beliau menyatakan bahwa para fuqaha, ahli fikih tidak mengerti hakikat nasab ini. Nasab mulia para sayyid atau syarifah. Sehingga menurut beliau menyatakan janganlah ikut-ikutan masalah ini. Karena ahli zahir dan batin, para aulia wassalihin dari kalangan sadah al-abiyah memiliki pendapat sendiri, jangan diubah-ubah. Jadi yang namanya syarifah nikahnya dengan sayyid. Jangan dirubah-rubah. Beliau bahkan menceritakan dulu pernah terjadi di Mekah atau Madinah. Dalam kitabnya beliau menceritakan pernah terjadi syarifah nikah dengan non-sayyid. Maka akhirnya dibubarkan acara itu oleh para sadah, para habaib di daerah tersebut dibubarkan. Ini diceritakan oleh beliau dalam kitabnya Bughyatul Mustarsyidin. Dan juga Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid, ya rahimahullah, hafizahullah, mudah-mudahan beliau panjang umur sehat walafiat di Madinah sana. Beliau punya kitab namanya Al-Ajwibatul Ghaliyah. Jadi jawaban-jawaban yang mahal. Nah, di antara pertanyaan yang dijawab oleh beliau dalam kitab tersebut adalah tentang pernikahan syarifah dengan non-sayyid. Panjang lebar beliau dalam madhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali, panjang lebar. Di akhir beliau juga condong terhadap pendapat yang dinyatakan di kitab Bughyatul Mustarsyidin bahwa selain habaib, selain sadah al-alawiyah, tidak usah ikut-ikut lah. Ini urusannya kita, urusan nasabnya kita. Jadi bisa jadi dosa besar, Beb. Kenapa? Karena Nabi menyatakan Fatimah bid'atun minni yakbiduni ma yakbiduha wa yabsutuni ma yabsutuha. Fatimah ini bagian dari diriku, kata Nabi. Yang membuat bahagia Fatimah membuat bahagia aku. Tapi menyakiti Fatimah juga menyakiti aku. Nah, dosa apa, Beb, yang melebihi menyakiti Nabi? Non-sayyid menikahi syarifah itu menyakiti hati Sayyidah Fatimah. Nah, kalau Fatimah berarti menyakiti hati Nabi. Nah, itu dosanya kayak apa gitu? Mau pasang muka, bagaimana dia di hadapan Nabi di akhirat nanti? Dia memutus nasab Nabi. Karena syarifah, walaupun nikahnya dengan non-sayyid, istrinya syarifah, anaknya bukan sayyid. Karena nasab itu dari ayah. Nasab yang dari ibu cuma Sayyidah Fatimah, khususiyah, keistimewaan. Selain beliau, Sayyidah Fatimah, nggak ada yang dari putri, dari ibu. Semua dari ayah. Jadi bisa memutus nasab Nabi. Nah, mau taruh muka di mana? Ya mungkin dia berdalih, oh yang penting kan walinya mengizinkan. Yang penting kan anak perempuannya mau. Ya kalau kamu mau masalah fikih-fikihan, ya kamu mau pinter-pinteran fikih, nah kamu nggak mikir panjang nanti di akhirat bagaimana kamu menghadapi Allah Subhanahu wa taala, menghadapi Nabi, menghadapi Fatimah. Bagaimana itu, Masya kadang Allah, orang nggak Masya pikir Allah. panjang, bro. Betul, betul. Baik. Beb, apa hukumnya bagi mereka yang merendahkan anak cucu Nabi dari Ammar Dwi Putra? Jadi dua hal yang Nabi sampaikan ketika Nabi mau meninggal. Khutbah yang terakhir yang Nabi sampaikan sebelum Nabi meninggal. Di akhir sudah Nabi menyampaikan apa? Aku meninggalkan kepada kalian dua hal yang berat. Jadi kalau dipegang itu memang berat, susah, sulit. Tapi intamassaktum bihima, kalau kalian berpegang teguh dengan dua hal ini, lan tadillu ba'di, enggak akan sesat sudah selama-lamanya, hatta yarida 'alaiyal haud, sampai ketemu saya di Telaga Kautsar. Enggak akan tersesat. Ketemu saya nanti di Telaga Kautsar. Apa itu? Kibati. Al-Qur'an, kitabullah wa itrati ahli baiti. Al-Quran dan juga keturunan Nabi, keturunanku, ahlul baitku, kata Nabi. Nah, kalau dari aliran lain itu banyak yang bawa ini, Beb. Kitabullah wa sunnati. Nggak mau bawa wa itrati, nggak mau. Padahal kalau derajat kesohihannya lebih sahih yang wa itrati daripada yang wa sunnati. Sama-sama sahihnya. Cuman derajat kesohihan yang wa itrati, keturunanku, itu lebih tinggi derajat kesohihannya daripada wa sunnati.
Berarti dari tiga ini, dari dua hadis ini bisa digabungkan. Karena dalam ilmu hadis, selama dua hadis itu bisa digabungkan, maka digabungkan maknanya. Maka berarti tiga ini nggak boleh kita lepas. Karena tiga ini selalu bersatu, terpisah. Al-Quran, As-Sunnah, dan Ahlul Bait. Nggak mungkin terpisah mereka. Nah, kadang-kadang orang lihat itu habaib atau sayyid-sayyid yang sekarang, Beb. Jadi, bagaimana ini ada sayyid begini, ada habib begini, begitu. Loh, yang kamu ikuti bukan oknum. Torikohnya yang kamu ikutin. Torikohnya habaib itu bagaimana? Bukan oknum. Kadang-kadang orang lihatnya kan oknumnya, Beb, individu. Yang diikuti torikohnya. Makanya Habib Abdullah menyatakan wa'abidna fi torikotihim. Wafat ini dalam torikohnya mereka. Itu bukan oknumnya. Kalau oknum siapapun, anak Nabi Nuh aja disiksa Kanaan. Istri Nabi Lut aja kena azab. Bukan oknum. Jadi apa namanya? Torikohnya gitu. Nah, kira begitu Habib. Dan orang yang benci Ahlul Bait ada nafsnya sudah. Tidak akan bisa masuk surga Allah Ta'ala. Gak akan. Di dalam kitab As-Sawa'iq Al-Muhriqah, ya. Dalam kitabnya Al-Imam Suyuti juga, ya, tentang fadilahnya, fadailnya Ahlul Bait, banyak sekali. Ya, kayak kitabnya As-Sabuni, banyak sekali menjelaskan tentang fadilahnya Ahlul Bait. Dan Ahlul Bait, apa namanya, adalah mereka yang sudah disucikan sama Allah dalam Al-Quran. Kok kita kok mau mengotori mereka? Innama yutahhiruhum apa? Ayatnya Habib, innama astagfirullahaladzim. Wa yutahhirukum tathhira. Apa sebelumnya, Habib? Iya. Sebelumnya lupa. Innama. Nah, Allah mensucikan kalian dengan sesuci-sucinya. Dan juga tadi yang di awal yang Ana sampaikan bahwa Allah tidak minta balasan apapun kepada kita semuanya. Hanya minta balasan apa? Mawaddah fil kurba. Hanya meminta balasan cinta, kasih sayang terhadap keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dulu pernah Habib Imam Abu Hanifah, ini kisah menarik. Imam Abu Hanifah itu kan muridnya Imam Ja'far Shadiq. Imam Ja'far Shadiq Ahlul Bait. Nah, Imam Abu Hanifah itu melihat Imam Ja'far Shadiq gak pernah melepaskan tongkatnya beliau. Kemana-mana bawa tongkat itu. Gurunya Imam Ja'far Shadiq. Imam, itu tongkatnya siapa? Gak pernah kau tinggalkan, gak pernah ganti-ganti tongkatnya. Tongkatnya itu selalu itu. Dijawab, ini tongkatnya kakekku Rasulullah Muhammad SAW. Diwariskan sampai kepadaku. Kemudian pinjam ini. Imam Abu Hanifah mau pinjam. Saya pinjam boleh, Imam? Boleh. Dicium itu tongkat. Katanya Imam Ja'far Shadiq, kamu nyiupin tongkat yang dipegang sama Nabi. Ini loh. Di dalam tubuh saya. Bukan dipegang lagi sama Nabi. Ada darah dagingnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Langsung diciumi Imam Ja'far Shadiq oleh Imam Abu Hanifah. Jadi imam 4 madhab itu semuanya muhib li ahlil bait. Cinta kepada ahlul bait semuanya. Imam Bukhari muhib li ahlil bait. Imam Muslim cinta kepada ahlul bait. Gak ada yang gak cinta kepada ahlul bait. Radhiyallahu ta'ala. Ya, orang-orang yang hasud tadi Habib. Betul. Anak sempat juga tuh baca di As-Sawa'iq Al-Muhriqah itu kalau nggak salah halaman 50 berapa yang terkait bahwa Nabi pernah bersabda, orang siapa yang berbuat kebaikan kepada anak cucu Abdul Muttalib, ya, bimana Ahlul Bait, dan anak cucunya belum bisa membalasnya di dunia, maka aku yang akan membalasnya di hari kiamat. Jadi Nabi menyambut, ya, orang-orang yang berbuat kebaikan kepada anak cucu Nabi. Bahkan di bawahnya disebutkan juga hadis, ada 4 orang kalau nggak salah yang dipastikan Nabi, dijamin kata Nabi, aku pastikan syafaatku untuk mereka. Ada 4 orang. Yang pertama itu urutannya orang yang memuliakan Ahlul Baitku kata Nabi. Jadi Masya Allah. Ya, jadi teman-teman sekalian, banyak hari ini kita dapat manfaat dari Habib. Tadi Habib menyebut ayat, nanti teman-teman bisa buka surah Al-Ahzab. Ya, surah Al-Ahzab itu ayat 33. Innama yuridullah liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirukum tathhira. Jadi ini ayat tathhir. Ya. Iya. Beb, yang terakhir Habib, Masya Allah. Ini tapi banyak banget nih Beb pertanyaannya Beb. Ini kalau sama antum subuh nggak kelar nih. Asyik.
Kelakarnya ya, curcol ya, santai. Beb, masya Allah, masya Allah. Kemudian segmen terakhir nih, Beb. Dari Nabila 3469. Kalau mau hijrah mulai dari mana, Beb? Ini hijrah itu terbagi menjadi beberapa macam. Hijrah yang pertama adalah hijrah yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu di zaman Nabi terjadi 2 kali. Yang pertama, hijrahnya sebagian sahabat, diantaranya menantu beliau Sayyidina Utsman bin Affan ke Habasyah, Ethiopia. Yang kedua adalah hijrahnya Nabi sendiri dengan para sahabatnya menuju ke Yathrib atau Madinah Al-Munawwarah. Itu hijrah secara nyata. Nah, apakah hijrah itu terputus? Tidak. Dinyatakan dalam Al-Quran juga kisah bahwa nanti di hari kiamat orang-orang yang hidup di daerah kalangan orang-orang banyak ahli maksiat atau orang-orang musyrik, dia akan protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kan saya kan ditaruh di tempat yang banyak orang ahli maksiat, makanya saya ikut. Banyak orang murtad, musyrik, makanya saya ikut. Kemudian dijawab bahwa alam takun ardullahi wasi'ah. Apakah buminya Allah itu nggak luas? Fatuhajiru fiha, kalian bisa hijrah, kalian bisa pergi dari situ. Makanya hijrah dari daril kufri hukumnya wajib. Jadi kalau kamu tidak bisa, ada seorang yang tidak bisa di daerahnya mensyiarkan Islam, mungkin azan atau mungkin kurban atau mungkin yang lain lah, syiar-syiar Islam, maka dia wajib pindah dari daerahnya supaya dia di daerah yang lebih nyaman lagi menjalankan syariat Islam. Nah, kemudian selanjutnya yang sekarang lagi tren adalah hijrah yang bermakna minal zulumati ilan nur. Dari kegelapan menuju ke cahaya. Jadi dia dulu, masa dulunya itu masa-masa yang gelap. Jadi mantan ini, mantan itu, pernah berbuat ini, pernah berbuat itu, sehingga dia hijrahnya ini dengan makna taubat, gitu ya. Jadi sama dengan makna taubat. Dia ingin memperbaiki dirinya, sehingga dia ibaratkan, dia bahasakan dengan hijrah. Dan ini sudah dibahasakan oleh Nabi, bahasa hijrah ini. Hijrah yang makna taubat ini sudah dibahasakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, awal kalau kita mau hijrah yang makna taubat ini, awal adalah kita perbaiki taubat kita. Apakah memenuhi syarat? Menjadi taubatan nasuha. Karena seorang yang bertaubat hanya tadi itu bersih. Semuanya, bersih dosanya. Kecuali orang-orang yang memenuhi syarat-syaratnya taubat. Syarat-syaratnya hijrah atau syarat-syaratnya taubat adalah, yang awal adalah dia menyesal. Seluruh apa yang dulu dia lakukan, dia menyesal. Dan menyesal. Yang kedua, al-igla'. Dia meninggalkan. Dulu dia pernah melakukan apa saja, dia tinggalkan semuanya. Dia jauhi semuanya. Kemudian yang ketiga adalah al-azam ala adamil aud. Dia berjanji, bertekad, serius, berjanji kepada Allah. Dia tidak mau mengulangi dosa-dosa yang sebelumnya. Dan dia selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau hak Allah. Tapi kalau ada hak kepada manusia, pernah menggolimi manusia, pernah mencuri, pernah begal, pernah ini, pernah itu, yang ada hubungannya dengan manusia, ada tambahan syarat yang keempat, yaitu adalah tolabur ridho, minta keridhoan. Minta maaf, kalau punya utang dibayar, jangan kalau utang malah minta maaf. Ya, jadi bayar gitu ya. Kalau pernah berbuat zalim juga minta maaf gitu. Jadi awal yang dilakukan adalah memperbaiki taubatnya. Makanya dikatakan oleh para wali, para aulia, derajat martabat kewalian yang pertama adalah taubatan nasuh. Jadi kalau taubatnya serius, itu sudah derajat kewalian yang pertama, itu sudah. Tinggal lanjut ke selanjutnya, hijab-hijab, penutup-penutup yang berikutnya. Naam Habib. Masya Allah. Sekali lagi buat teman-teman yang belum sempat ya mencatat tadi nomor yang ingin bertanya, nanti insya Allah pertanyaan antum kita pilih, jadi kita jadikan buku biar jadi amal buat kita. 0822 yang mau bertanya, 0822 5-nya 6 kali 42. Dan sekaligus yang ingin menonton film Ada Surga di Rumahmu, dari buku ada yang kita tulis, linknya nanti kita bagi cuma-cuma, bisa juga WA ke nomor itu. Habib kirim linknya, nanti kita akan kirimkan linknya, insya Allah. Baik, Beb,
ada ijazah nggak buat kita yang menangkin untuk dapatkan dari guru, dari para habaib dan sebagainya? Bagi-bagi ijazah buat kita biar para jamaah ini mendapatkan keberkahan dari antum dan dari guru-guru antum. Karena kita ini Karena pemburu ijazah. Afwan Habib, nggak berani anak kalau ngijazahin. Belum ahlinya Habib, bukan ahlinya. Nggak berani anak. Mungkin yang antum pernah dapatkan dari Apa guru-guru, contohnya apa aja yang dijalankan bagi ke sama kita. Nabi? Apa aja yang diajarkan sama Nabi kita lakukan. Sunnah-sunnahnya Nabi kita lakukan. Iya Masya nggak Habib? Allah. Nih sekali lagi teman-teman, Masya Allah. Ini tawaduknya Habib Muhammad. Ini luar biasa nih. Tawaduknya Masya Allah. Sebenarnya gudangnya ijazah beliau ada. Cuman beliau tawaduknya bukan nggak mau ngasih, tapi ini kemuliaan beliau Masya Allah. Bib, ada yang nanya, betul nggak katanya antum pengasuh pondok Darul Ilim? Oh ya betul, kita ada pondok. Alhamdulillah. MYDH. Doanya Beb. Dari MYDH_411. Oh, pernah ya, Beb? Ada buku-buku atau ada apa-apa yang perlu kita promosikan di sini, Beb? Mungkin menjadi syiar. Ada buku antum atau apa yang perlu ini? YouTube atau apa yang bisa kita arahkan? Ya bisa dilihat di aktivitas sana di Instagram. Insya Allah nanti orang-orang bisa tahu semuanya apa saja aktivitasnya. Dari sosial, pondok, majelis, ya, streaming dan lain sebagainya. Insya Allah bisa dilihat di Instagram ini, Beb. Baik, Masya Allah. Baik, jadi teman-teman jangan lupa ya, harus ya ikuti Instagram guru-guru kita yang istiqamah terus ya Allah, dengan segala keilmuan dan ketawaduannya ya, biar memotivasi kita untuk terus meningkatkan diri menjadi makhluk yang lebih baik dari sebelumnya. Salah satunya akunnya beliau ya, saya sudah memfollow, jadi kalau antum wajib hukumnya memfollow. Ya, kita bantu dakwah beliau. Kalau kita nggak bisa jadi seperti beliau, paling tidak kita menjadi orang-orang yang ikut men-like, men-share, ya, men-subscribe, menyebarkan semua kebaikan yang beliau sebarkan untuk para jamaah. Kita dapat pahala sama seperti beliau insyaallah. Beb, jazakumullah, ahsanal jaza. Terima kasih banyak. Sebenarnya masih banyak yang belum bisa dibahas karena nggak terasa hampir 1,5 jam kebersamaan ini, dan ini mudah-mudahan menjadi berkah buat para jamaah khususnya. Habib, terakhir kasih kami nasihat walaupun singkat tentang hikmah apa, intisari apa di balik kurban, perjalanan Nabi Allah Ibrahim, Ismail dan keluarga besar. Ada pesan apa buat kami khususnya buat anak-anak muda dan semua para jamaah? Ada pesan apa, Habib? Pertama saya menasihatkan diri saya sendiri dan juga kepada semua yang streaming ya, Sohibul streaming. Yang pertama, daripada hikmah kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam adalah tadi yang disampaikan Habib Ahmad Al-Habsyi, bagaimana anak patuh terhadap orang tuanya, Nabi Ibrahim alaihissalam, dan Nabi Ibrahim juga bagaimana patuhnya kepada Allah dikedepankan daripada rasa kasih sayangnya kepada anaknya, sehingga beliau mau dan tega mau menyembelih anaknya yaitu Nabi Ismail alaihissalam, sehingga Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka berdua orang-orang yang mulia, orang-orang yang hebat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahwa kurban ini, yang penting jangan kurban perasaan, Beb ya. Kurban ini adalah ibadah yang sangat luar biasa. Kalau kita punya kelebihan harta untuk kurban, maka hendaknya berkurban, karena kurban ini bisa menjadi kendaraan kita nanti yang melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Jadi bismillah, mudah-mudahan kita kalau di tahun ini belum bisa berkurban, insya Allah di tahun yang akan datang kita bisa berkurban. Kemudian yang terakhir, bahwa mimpi Nabi Ibrahim alaihissalam bisa kita ambil kesimpulan hikmah bahwa mimpi itu adalah daripada bab kenabian yang tersisa sampai akhir zaman. Karena Nabi SAW beliau menyampaikan bahwa mimpi sholihah, mimpi yang baik itu juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah, bagian dari 46 bab kenabian.
Jadi ada kenabian itu kalau ibaratnya kalau jadi buku itu ada 46 bab. Satu bab itu adalah bab mimpi. Makanya yang tidak akan terputus bab kenabian itu adalah mimpi. Makanya Imam Ibnu Abbas meriwayatkan dari Nabi SAW bahwa mimpi itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama, ini yang mungkin bisa terakhir ya, jadi ilmu terakhir buat saya atau antum semuanya. Beliau menyatakan yang pertama itu ar-ru'ya as-salihah, mimpi yang baik. Itu bisa menjadi busyra, kabar gembira. Seperti mimpi Nabi Ibrahim alaihissalam kepada anaknya tadi itu Nabi Ismail. Nah, ciri-cirinya tidur dalam keadaan wudu, suci, gitu ya. Kemudian bukan tidur di waktu-waktu yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau para ulama. Kemudian tidurnya dalam keadaan posisi yang sunnah, nah, itu bisa. Kemudian yang kedua, jenis yang kedua, mimpi adalah karena min tahzini syaitan. Jadi setan ingin menakut-nakuti dia, ingin membuat dia was-was di dalam mimpinya. Jadi setan itu bukan hanya bergerak dalam sadar gitu ya, dalam dunia sadar. Saat kita sadar nggak tidur, saat tidur pun setan masih bermain-main. Karena setan itu nggak pernah tidur, kitanya yang selalu tidur. Nah, kemudian yang ketiga adalah mimpi yang kita sebelum tidur itu kita bayangin dulu. Oh, bayangin nikah, mimpinya nikah gitu. Nah, itu adalah dari bayangan. Nah, yang dua yang terakhir ini, yang kedua dan yang ketiga, ini adalah bukan termasuk dari bab kenabian. Yang bab kenabian adalah yang pertama tadi. Mimpi yang baik, yang mana didasari dari cara-cara tidur Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan tiga macam mimpi yang disampaikan Imam Ibnu Abbas ketika menjelaskan tentang apa yang disampaikan Allah dalam Al-Quran, kisah Nabi Ibrahim, mimpinya bisa kita bawa pulang ilmu ini. Amin ya Rabbal Alamin. Dan masih banyak hikmah yang lain yang tidak bisa kita sampaikan malam hari ini karena sudah Habib Ahmad sudah beristirahat nih kayaknya. Masya Allah. Kalau kita sebenarnya habis subuh mantul, Masya Allah. Ya, dapat manfaat luar biasa. Ini pertanyaan masih banyak. Cuman insya Allah biar kita bikin jamaah makin penasaran sama antum. Ini teknik marketing. Jadi dibikin menggantung, bersambung, lagi seru-serunya diberhentikan. Itu salah satu teknik sinetron. Ya, lagi anget-angetnya dibikin bersambung, ya, bikin keris, jadi orang penasaran terus. Insya Allah nanti kita akan hadirkan Habib untuk yang kedua kali dalam kajian-kajian yang lain, dan pertanyaan-pertanyaan masih banyak yang belum bisa dijawab. Mohon maaf buat teman-teman sekalian. Jangan bosan-bosan, pantengin terus, banyak nanti manfaat yang akan didapat dari hasil taklim malam ini. Beb, jazakumullah. Dan selalu setiap belajar, Ana selalu mengajak para jamaah. Jangan cuma ngaji, tapi kita malas mengkaji. Jangan cuma meningkatkan iman, tapi nggak ada peningkatan amal. Jadi selalu dalam setiap live, Ana ajak teman-teman untuk mengolah potensi yang ada di saat pandemi. Karena disinilah kesempatan kita mendapatkan kemuliaan sangat dahsyat. Karena banyak teman-teman kita yang krisis, kita bisa tersenyum, tidak sedikit, masih banyak yang menangis. Kita punya Al-Habsyi Peduli, Beb. Alhamdulillah dari mulai Ramadan sampai habis Id, dan insya Allah Idul Adha sedang digelar, kita punya gerakan berbagi sembako buat orang-orang yang membutuhkan. Ya, kita isi dalam satu kardus. Di sana ada puluhan item, mulai dari beras, gandum, gula, kecap, mie, roti, dan sebagainya, belasan, Beb. Masya Allah, luar biasa. Dari kita, untungnya, berkahnya kita rasakan bersama. Nah, para jamaah ini, Beb, biar makin manfaat, yang berdonasi, anak kasih buku. Jadi mereka yang berdonasi, minimal 100.000, dapat buku Ada Syurga di Rumahmu plus tanda tangan asli. Jadi langsung ditandatangani, dapat buku, dapat ilmu. Panjang nanti sampai ke akhirat. Karena hasil lelang bukunya kita akan belikan sembako yang satu kardus itu nilainya di atas 150.000. Jadi mereka hanya ngasih 100.000, mereka minimal 100. Ada yang mau lebih, itu jadi amal kebaikan buat mereka. Jadi 100.000, mereka dapat buku plus tanda tangan. Dikirim ke tempat mereka masing-masing, uangnya kita jadikan amal panjang buat mereka, karena nilainya bisa 150.000 per satu dus. Alhamdulillah, Beb, ratusan sembako sudah kita bagikan, dan kita kepengen tidak berhenti sampai Ramadan dan Idul Fitri saja, Idul Adha ini, karena kita
Karena ketidakjelasan pandemik ini mengakibatkan kita bingung, banyak umat bingung, menderita, sedih, betul nggak? Karena nggak tahu sampai kapan pandemik ini. Ya, jangankan yang sudah jangankan yang mau mencari pekerjaan, yang sudah bekerja saja berapa banyak yang di PHK. Mereka nggak punya penghasilan, sementara mereka dituntut untuk terus berjuang untuk bisa memenuhi kehidupan. Nah, saatnya kita teman-teman, ya dengan segala potensi apapun, karena sedekah paling afdol itu di saat kita sedang susah, saat kita sedang pandemi. Itu ganjarannya dan kemuliaannya sangat dahsyat. Insya Allah malam ini kita buka 50 sembako, yang mau berdonasi dapat 50 buku. Nanti plus tanda tangan. Ya, insya Allah jadi amal buat para donatur. Jadi amal buat para donatur dan jadi amal juga buat Habib bintang tamu kita, Habib Muhammad Farid dan Al-Fakir sendiri. Kita ini sekedar memfasilitasi saja, Habib, menjembatani. Ya, selanjutnya terserah mereka. Ya, dan memang orang Indonesia harus begitu, Beb. Kadang-kadang mereka kalau beramal, saya dapat apa? Padahal in ahsantum li anfusikum. Gak usah ditanya, kamu berbuat kebaikan itu buat orang lain, itu zahirnya kamu ngasih yatim, ngasih pesantren, bantu majelis taklim, itu zahirnya, tapi batiniahnya sebenarnya kamu sedang membangun kebahagiaan buat diri kamu sendiri. Ya, jadi kita kasih lagi di tambahan, Beb. Dapat buku plus tanda tangan. Dan buku ini tidak akan pernah bisa dia beli di toko-toko manapun. Ya, buku ini nggak akan pernah bisa dibeli di toko-toko manapun. Mulai dari toko buku sampai toko bangunan. Ya, nggak bisa dibeli. Jadi khusus ini bukunya. Jadi teman-teman sekaligus saya mengajak, ayo saatnya kita ngaji dan mengkaji, beriman dan beramal. Insya Allah jadi berkah buat semuanya. Habib, mungkin yang terakhir ya kita mohon Habib tutup sedikit dengan takbir, Bib, biar kita berkah semuanya. Suaranya anak gak enak, Beb. Jangan, Bib, barokahnya yang jadi enak. Monggo, Bib, biar kita berkah semuanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Masya Allah, jazakumullah. Jazakumullah Habibi. Mohon maaf lahir batin, mungkin hadiahnya dikirim setelah Id. Mohon maaf lahir batin ya. Insya Allah sudah dicarikan tim desain yang terbaik, warna yang bagus, cocok buat antum. Ya, desain yang paling anak sukai dan sering anak pakai. Insya Allah hadiah dikirim buat antum. Terima kasih Habib, jazakumullah. Ya, salam hormat buat keluarga antum, dan kalau ke Jakarta, kontak-kontak kita, apa yang bisa kita khidmahkan buat orang-orang. Kalau ke Jakarta, kabarin kita, kasih kita kesempatan untuk berkhidmah kepada orang-orang soleh seperti antum. Terima kasih, jazakumullah. Allah jaga antum, Allah panjangkan umur, sehatkan badan, istiqamah selalu di jalan Allah insyaAllah. Beb, terima kasih. Jangan bosan-bosan, kita undang lagi ya, Beb. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman sekalian, mohon maaf lahir batin, tadi terputus-putus karena ada gangguan ini. Yang terakhir sebelum saya tutup, teman-teman sekalian, Masya Allah, salah satu kemuliaan ya, Allahumma shalli Muhammad, begini, tidak ada yang pantas kita cintai di dunia ini melainkan Nabi SAW, karena cuma Nabi yang satu-satunya betul-betul mencintai kita dalam setiap keadaan, tidak diragukan kecintaan Nabi kepada kita. Dan itu dibuktikan Nabi ketika Arafah. Ya, Nabi berdoa kepada Allah, mohon ya Allah ampuni semua dosa-dosa umatku. Lalu Allah menjawab doa Nabi. Muhammad, sudah kuampunkan semuanya. Dosa yang berkaitan denganku. Tapi dosa yang berkaitan dengan manusia, yang zalim ba'duhum ba'dha, yang saling menzalimi, orang zalim tidak aku maafkan. Nabi lagi-lagi karena sayang dengan kita, Nabi angkat tangan, ya Allah kalau bisa ampuni semuanya termasuk yang zalim. Tapi ketika di Arafah, Allah tidak menjawab doa Nabi. Dari Arafah, Nabi ke Musdalifah. Sampai di Musdalifah, Nabi kembali memohon kepada Allah, meminta agar Allah
Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada seluruh umat Nabi. Lalu Allah kembali memberikan jawaban, kabar gembira buat Nabi, bahwa semua umatnya diampuni termasuk orang-orang yang berbuat zalim. Ketika itu Nabi tersenyum. Nabi tertawa. Lalu senyum Nabi dan ketawa Nabi mengundang pertanyaan dari kalangan sahabat. Di dalam buku disebutkan, faqala lahu ba'du ashabihi, ya Rasulullah, tabassamta fi sa'atin lam takun tabassam fiha. Wahai Rasul, engkau tersenyum, di mana sebelumnya enggak pernah kami lihat engkau tersenyum begitu ceria, begitu bahagia. Nabi menjawab, tabassamtu min aduwillah iblis. Aku tersenyum ketika melihat musuh Allah yang bernama iblis, kata Nabi. Innahu lamma alima anna Allah azza wa jal qad istajaba li fi ummati. Iblis itu, ya, ketika mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada seluruh umat Nabi, baik orang-orang yang zalim semuanya diampuni, kata Nabi, iblis itu mengambil debu lalu dia taburkan di kepalanya dan dia marah, teriak sejadi-jadinya, bersumpah serapah bahwa dia akan terus menyesatkan umat Nabi Muhammad. Bayangkan, dia kerja capek-capek menyesatkan umat Nabi Muhammad, lalu Allah ampuni umat. Kata Nabi, aku tersenyum karena melihat iblis kesal, dongkol, galau. Jadi teman-teman, cerita singkat ini mengajarkan kepada kita untuk terus meningkatkan kecintaan kita kepada Nabi, karena Nabi tidak pernah lupa dengan kita. Di tempat mustajab, di tempat-tempat mulia, Nabi selalu memohon ampunan, maghfirah, rahmat dari Allah untuk kita semuanya. Teman-teman, jangan putus salawat untuk Nabi SAW. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Perbanyak salawat, tunjukkan cintamu, biar rahmat, maghfirah terus menghampiri langkahmu. Saya Ahmad Al-Habsyi, insyaAllah jumpa lagi kita di lain kesempatan. Jangan lupa WA ke 0822 5-nya 6 kali 42 yang ingin nonton, yang ingin dapat link film Ada Syurga, film Ada Syurga di Rumahmu, kirim WA ke 0822 5-nya 6 kali 555542. Yang juga ingin ikut donasi buku Ada Syurga di Rumahmu, nanti dapat tanda tangan, silakan WA juga. InsyaAllah akan segera kita kirimkan link filmnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin.